Oke, teman-teman, bisa lihat di layar ya. Nah, set your goal and make all happen. Pernah nggak Anda kalau saya tanya nih kepada Anda semuanya, pernah nggak Anda menginginkan suatu target, tetapi kadang yang terjadi mudah Anda dapatin dan cepat, lama Anda dapetin, ya dan dapat, dan nggak dapet sama sekali. Betul ya, pernah nggak ngalamin seperti itu? Nah, ini yang jadi permasalahan. Ada apa sih sebetulnya? Apa sih yang bekerja? Dan bagaimana kita, menggunakan, pola pola yang sudah kita peroleh ini untuk Anda bisa ulangi lagi pola ini. Itu yang jadi topik yang menarik. Bahwa sebetulnya berulang kali, pola ini sudah ada dalam diri Anda. Saya sering sebut sebagai pola sukses Anda, tetapi kadang kita nggak memperhatikan, ya, dan akhirnya, kita kebingungan, "Kok bisa ya dulu ya? Kok sekarang nggak mudah ya?" Nah, itu. Nah, yuk kita masuk. Thanks for your time. Mungkin yang teman-teman yang tadi belajar tadi pagi, "Kok beda ya background-nya ya? Kok beda ya background-nya biru ya?" Nah, di sini, karena tadi pagi kita sudah ngajarin tentang, personal branding, nah di sini, kita ngajarin tentang color branding. Jadi IQ dia itu warnanya biru seperti ini. Kita nggak mau bicara tentang sana, tapi kita mau melihat bagaimana simpelnya materi kami dan bagaimana kami berusaha untuk menggunakan semuanya halal. Terima kasih, atas waktu. Jadi kita perlu bersyukur atas waktu yang telah dikaruniakan Allah. Karena apa? Waktu adalah raw material untuk kita bisa sukses. Teman-teman semuanya, karena saya nggak paham nih apakah ada mahasiswa, ada masyarakat umum, saya nggak paham karena kemarin, saya udah bilang bahwa silahkan siapa aja yang mau belajar, tapi yang punya gawe adalah Laboratorium Ilmu Makanan Ternak. Jadi, biasanya ini di-upload di YouTube, tapi juga nanti, biasanya di-upload di website laboratorium kalau nggak salah, betul ya? Mungkin ada adik-adik asisten di sana mungkin bisa membantu menjawab. Jadi, please tolong, perhatikan waktu Anda. Nanti karena kita akan belajar tentang waktu nih di awal, ya. Kita semua punya 24 jam dalam satu hari, tidak membedakan jenis kelamin, tidak membedakan agama, tidak membedakan suku bangsa. Nah, bagaimana kita memanfaatkan waktu, ya. Nah, kemudian, sebelum kita mulai nih teman-teman, nah ini udah mulai pakai gaya saya ini ya. Tujuannya apa? Karena hampir semua gambar kalau di Google itu ada lisensinya. Sehingga lisensi itulah yang akhirnya mengganggu kami. Ya kalau ini kita kita mau bayar, saya belum tahu ilmunya, tapi kalau kita nggak bayar itu mencuri. Nah, kita menghindarkan itu. Mengapa teman-teman kami lakukan itu sebagai dosen, sebagai seorang coach, kami harus mengajarin sesuatu yang baik. Karena apa? Ilmu itu adalah mengisi rongga kepala kita. Dan rongga kepala itu nanti untuk mengisi salah satunya rongga perut kita. Nah, bayangin kalau isi kepalanya ada sesuatu yang haram di sana. Kita mencuri gambar orang lain, kita mencuri buku orang lain, itu kan berbahaya. Nanti si perutnya juga akan berbahaya. Ini mulai kita perhatiin di sini. Ya, kita sepakat sama-sama nih teman-teman. Satu, no mobile phone. Ya, dulu biasanya kalau tadi pagi biasa seminar lain saya pakai gambar handphone, bener ya. Tapi sekarang no mobile phone, nggak ada gambarnya. Gambar saya aja deh, cukup deh ya. Jadi please tolong, handphonenya kalau bisa di-silent atau di-non-vibrasikan sehingga Anda tetap fokus sampai nanti sekitar jam 1 mungkin jam 3-an kita selesai. Kemudian yang kedua no record. Jadi teman-teman, nggak usah sibuk untuk merekam atau memfoto, enggak. Ketika itu penting nanti saya minta tim saya untuk men-screenshot monitor, layar, ya kemudian dimasukkan ke dalam chatting, ke chat, kemudian silahkan Anda download dari sana. Enak toh? Kemudian materi semuanya juga direkam sama tim, kemudian nanti, biasanya di-upload di YouTube, kemudian di-upload juga di website laboratorium kami, Anda bisa lihat di sana, ya. Kemudian fight and fight, artinya apa? Punya keyakinan yang benar dan punya kekuatan yang benar. Kalau keyakinannya salah, teman-teman, apa yang terjadi? Biasanya energinya juga akan drop. Nah, tadi pagi itu kita bercerita ya, ketika Anda jalanin bisnis, apa nilai yang Anda pegang? Kejujuran, kepada Tuhan, kerja keras dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya dalam hidupnya ketika dia, berwirausaha ya isinya hanya kerja keras saja. Ya karena itu yang menjadi value itu kan energi ya. Nanti kita akan cerita di sini, energi. Anda memilih energi itu ya akhirnya diberikan itu. Kan Tuhan kita,
bilang dalam kitab suci saya Muslim, kitab suci Al-Qur'an, apa yang dikatakan bahwa engkau minta aku beri, selesai. Ya, dan pastikan di sini nanti kita belajar ini dan kita bongkar ini sehingga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kemudian fun, teman-teman. Kita mau bersenang-senang. Jadi mungkin banyak prakteknya di sini ya. Selain melihat gambar saya yang imut gitu loh ya. Jadi kita mau lihat itu, ya. Nah, kemudian pakai otak kiri, pakai otak kanan, ya belajar sama saya harus otak kiri dan otak kanannya bekerja. Otak kiri fungsi logikanya, ya otak kanan tuh fungsi imajinasinya. Itu harus tetap dilakukan. Kemudian be responsible for your action. Bertanggung jawab penuh atas semua tindakan Anda. Artinya apa? Semua hasil yang Anda dapatin itu adalah jerih payah kita. Selesai. Siapa kita dahulu dan apa aktivitas di masa lalu. Selesai. Nanti kita akan lihat. Ya, oke teman-teman. Nah, ini saya. Ya, nama saya Edwin Indarto. Bagi yang baru kenal, ya ini sertifikasi saya dan ini bisnis dan profesional saya. Jadi sertifikasi yang saya lakukan belajar tentang bisnis itu hanya 20%. Ya, sedangkan lainnya itu bicara 80% sisanya itu saya belajar tentang kehidupan, terutama tentang main teknologi. Jadi teknologi, bagaimana sih pikiran kita? Jadi dua guru yang saya hormati setelah Rasulullah SAW adalah Einstein dan Tesla. Ya, bagaimana beliau memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya bahwa kalau kamu ingin belajar tentang alam semesta ini bekerja, salah satunya adalah mulai belajar tentang energi, belajar tentang frekuensi, belajar tentang vibrasi. Ya, ini tadi barusan saya minta kepada tim saya untuk membenarkan sholat saya. Serius. Saya dengar dari salah satu staf saya yang bacaan Qurannya cukup bagus. Ternyata itu pun salah ketika tadi beliau mengatakan. Kok Pak Edwin bisa tahu salah ya? Kebetulan tadi pagi saya baru baca surat itu dan ayat itu. Salah dia dalam mengucapkannya. Itu saya kasih tahu. Nah, ini kalau kita baca dalam sholat gimana? Seperti itu. Dan akhirnya dia bilang, saya jarang baca surat ini. Alhamdulillah kalau jarang. Ya, tapi bagaimana bacaan yang lainnya? Ini yang harus kita pahami. Kaitannya sama apa? Sama frekuensi vibrasi. Nah, saya seorang dosen di Gajah Mada University, meskipun per 1 Januari 2021 kemarin saya sudah mengajukan pensiun dini, ya karena saya senang berbagi seperti ini, saya tidak mau dibatasi. Yang mengajar itu bisa lewat apa saja, tetapi SK-nya belum turun, ya belum turun. Semoga menjadi berkah buat saya dan buat seluruhnya, baik itu fakultas, laboratorium dan sebagainya. Kemudian seperempat abad juga saya punya bisnis ekspor furniture, ya, dan ini ngembangin bersama-sama beberapa teman-teman yang ada di Zoom kita kali ini juga bergabung bersama saya untuk ngembangin bisnis ekspor furniture. Jadi kami ngajarin, syaratnya harus bisa bahasa Inggris, punya kemauan, kami ngajarin dari nol sampai dia paham seperti itu, ya. Nah, teman-teman semuanya, ini klien-klien kami, ya ini klien-klien kami. Oh, yang ini nggak ada gambarnya Pak Edwin ya? Kalau di sini ada gambarnya, saya bingung juga ini gambar yang seperti apa gitu loh ya. Masih bingung juga ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, kalau Anda tadi dengar ini adalah karya dari Laboratorium Ilmu Makanan Ternak di Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada. Fakultas Peternakan ngajar apa ya ke Bank Indonesia ya? Nah, itu yang terjadi. Ngajar apa dia di perbankan? Nah, itu ada klien BI, ada Bank Jogja, Sumatera, Medan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Oh, Bank Mandiri ya Jawa Timurnya ya, Bank Indonesia Jawa Timurnya belum masuk ternyata. Nah, juga ada perbankan mikro, juga ada Bulog, juga ada Shell, ada Angkasa Pura, ada juga UMKM yang ada di sana. Nah, pembelajaran apa teman-teman di sini? Artinya, ketika kami membantu mereka untuk membangun bisnisnya, sebetulnya konsepnya sama. Bagaimana keuangan, bagaimana marketing selling, bagaimana operasional ya sistem, kemudian bagaimana SDM. Selesai. Komoditinya aja yang berbeda. Artinya ada sebuah pola yang berulang di dalam kehidupan ini. Tetapi bisa kita terapkan pada komoditi yang berbeda. Itulah sebabnya saya tidak memiliki keahlian bidang yang di orang-orang yang atau instansi yang mengundang saya. Tetapi saya alhamdulillah memiliki keahlian untuk membangun 4 pilar bisnis tersebut untuk kita ajak mereka mewujudkannya. Nah, di kolom kedua dan di kolom terakhir paling kanan itu adalah teman-teman UKM UMKM yang benar-benar mereka, sebagian yang saya tulis ini adalah yang benar-benar dari nol. Oke, yuk kita lurusin niat kita terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kupersembahkan karya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Pemelihara, dan pastinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman benerin niatnya, karena apapun yang Anda dapat dari kelas kita siang ini, itu tergantung dari niat Anda. Ya, kalau Anda hanya ingin ngelihat wajah gundulnya Coach Edwin, ya Anda dapatnya cuma itu aja, termehek-mehek. Ya, atau bahkan, gambarnya jelek banget, alhamdulillah, ya berarti saya dapat setoran pahala dari Anda. Tapi ketika Anda dapat ilmunya dan Anda bisa praktek, maka lurusin niat Anda. Ya, nah, teman-teman semuanya, ada 4 step untuk kita belajar. Ya, ada 4 step untuk kita belajar. Yang pertama itu adalah unconscious incompetent. Artinya apa? Dari orang yang konsep belajar ini mirip ketika Anda sedang belajar naik kendaraan roda 2 atau Anda belajar naik kendaraan roda 4 mobil. Dari Anda, kenapa sih kamu kok nggak bisa naik motor atau nggak bisa naik mobil? Ngapain? Kan ada yang nganter tuh. Unconscious itu artinya sadar atau tidak sadar. Incompetent itu artinya tahu ilmunya atau enggak. Ya. Jadi kenapa orang itu belum mau belajar naik kendaraan? Karena dia merasa saya nggak butuh. Kan ada yang nganter saya. Kan saya punya sahabat, tetangga saya, kebetulan kampusnya sama, sekolahnya sama. Atau saya punya pasangan, saya punya suami. Saya punya anak barat besar. Jadi dia belum sadar. Sampai akhirnya bagaimana tugas kita itu sebenarnya hanya satu, membantu orang lain untuk memiliki kesadaran dalam dirinya. Sehingga kita bilang, bagaimana caranya? Bukan dikasih ceramah. Capek, apalagi disalahin. Gimana sih kamu kok nggak bisa naik motor? Kan harusnya kamu cowok bisa naik motor, gini. Ya, orang justru lari dari hidup kita. Nah, bagaimana kita membantu mereka untuk memiliki kesadaran. Contoh saya tanya, kebetulan itu pasangan kamu, suami kamu sedang dinas luar kota. Berarti ibu nggak pergi dong kemana-mana? Maksudnya, ya kan nggak ada yang nganter ibu. Ibu nggak kepengen pergi kalau bapak pas dinas luar kota 1 minggu. Ya kepengen sih, Coach. Nah, terus caranya gimana? Ya harus bisa deh naik motor sendiri. Nah, ketika kesadaran ini muncul, maka ingat yang pertama ini, dia nggak sadar apa manfaat buat dirinya, dan dia tidak tahu ilmunya naik motor, naik kendaraan, sehingga dia naik kelas. Conscious incompetent. Dia sadar tapi nggak ngerti. Dia tanya, Coach Edwin, caranya nyopir gimana ya? Kalau kita moles gimana ya? Cari SIM gimana ya? Nah, dia naik kelas. Sampai akhirnya dia naik lagi, conscious competent. Dia sekarang sudah bisa nyopir, udah mau belajar, tapi baru mungkin 1 minggu, 2 minggu. Cara naik kendaraannya pasti kaku, betul kan ya? Anda bisa merasakan itu karena belum jadi habitnya, benar ya? Ada WA nggak berani jawab, ya celananya getar-getar atau dompetnya getar-getar. Aduh handphone, tapi gimana ya? Mau berhenti aja masih bingung ya. Seperti itu. Conscious competent artinya apa? Dia sadar, dia butuh, dan dia sekarang tahu ilmunya, tapi belum menjadi habitnya. Sampai masuk yang ke berikutnya. Unconscious competent. Dia tahu naik kendaraan, ilmunya, tapi sudah tanpa sadar dalam mengendarai kendaraan. Contoh, the power of emak-emak nih kalau di Indonesia, ya. Nyalain sein ke kiri, beloknya kemana? Ke kanan, bener ya? Nyalain ke kanan, beloknya ke kiri, gitu ya. Karena unconscious, dia sudah pandai naik motor, tetapi sudah tanpa sadar. Dulu waktu belum punya SIM sadar, ya sein ke kiri ya belok ke kiri, sein ke kanan belok ke kanan. Tapi the power of emak-emak, ternyata sekarang the power of bapak-bapak podo baik, ya. Bapak-bapaknya juga ikut. Ya, itu yang terjadi. Jadi beli motor sekian sudah hilang. Ini kalau belok wajah yang ditoleh. Begitu noleh depannya truk berhenti, jeber gitu ya. Itu yang terjadi. Maka perhatikan, unconscious incompetent. Artinya apa teman-teman? Dia sudah bisa naik kendaraan karena sudah jam terbangnya sudah lama sehingga sudah tidak sadar lagi. Jadi nyopir itu ya sudah kayak menyatu dengan dirinya. Itu kan yang terjadi ya. Sehingga apa yang terjadi? Ada telepon dia berani jawab, "Halo, gimana?" Terutama nyopir ya. Berani kadang jawab BA meskipun itu dilarang dalam undang-undang lalu lintas. Sampai akhirnya saya bilang lagi, dia naik kelas, bro, ini kotamu sudah mulai macet loh. Kok kamu masih naik kendaraan yang pindah-pindah gigi sih, nginjek kopling dan sebagainya. Gimana kalau kamu naik yang Matic? Nah, yang Matic Pak Edwin. Nah, dia sadar. Kalau kamu naik Matic, kamu nggak capek-capek. Pokoknya tarik aja gas, injek aja gas sama rem, selesai. Bener kan ya? Dia sadar, enak juga ya, tapi inkompeten. Dia belum tentu tahu caranya nyopir Matic. Akhirnya dia kembali lagi kemana? Ke step yang nomor 2. Sama kan? Conscious kompeten, conscious kompeten. Step ini yang terjadi. Jadi nanti teman-teman ketika Anda belajar ilmu yang ini, 4 step ini selalu akan terjadi dalam hidup Anda. Dari yang semula ini ilmunya apa sih? Nanti ada step
Ya, Anda sadar tapi belum tahu, Anda sadar tahu ilmunya tetapi dipraktekinnya belum bisa meresap sampai benar-benar sudah menjadi darah daging dalam diri Anda. Oke ya. Nah, sekarang saya mau minta Anda pastikan Anda sama saya ini kameranya nggak ada yang nyala ya. Kalau nggak ada yang nyala tuh biasanya zoom-nya ikut 3 atau ikut 5 ya di 5 laptop dan nggak ada ilmu yang masuk sama sekali. Ya, kalau bisa kameranya dinyalain teman-teman karena kita mau berinteraksi, serius. Kita mau berinteraksi. Ya pastikan Anda ambil buku, Anda ambil pen karena kalau belajar sama saya pastikan punya buku sama pen jadi tulisi bukunya belajar bersama Coach Edwin itu aja. Ya. Yuk kita mau empowerment. Look at your goal. Baik itu dalam kehidupan bagi Anda maupun baik dalam bisnis. Saya minta tolong kepada Anda semuanya yang tadi pagi sudah silakan Anda gunain yang itu. Yang belum, saya minta tolong Anda tuliskan apa sih tujuan kehidupan atau bisnis Anda. Silahkan Anda mau ambil kalau Anda mahasiswa misalnya apa sih tujuan saya kuliah di sini silahkan. Kalau Anda mau lebih besar lagi apa sih tujuan kehidupan Anda karena bagi saya sekolah itu bagian dari hidup, bisnis bagian dari hidup silahkan. Silahkan Anda tulis terlebih dahulu, saya kasih waktu maksimum 1 menit saja dimulai dari sekarang. Apa sih sebenarnya perhatikan goal Anda, baik itu hidup maupun bisnis. Silahkan Anda tulis dulu di atas kertas. Sudah teman-teman? Oke, 5 detik lagi. Nah, kalau Anda sudah, pastikan yang berikutnya Anda harus intip. Apakah itu cause atau effect? Artinya apa? Cause itu penyebab, effect itu akibat. Contoh, saya punya klien dan beberapa teman yang belajar di seminar, yang ketika itu dia curhat sama saya, "Coach, apa ya yang membuat saya sudah tadi sudah saya ceritakan, saya pakai cerita yang berbeda saja. Saya itu punya apa, punya anak gadis." Ini klien kalau ini. Saya punya anak gadis, suami istri punya anak gadis, jadi kliennya adalah orang tuanya. Saya sudah membantu beliau kurang lebih hampir 1 tahun. Kemudian dia cerita, "Coach, anakku ini belum nikah, padahal usianya sudah maaf, teman-teman 27 tahun." Maaf ya kalau kalau ada kejadian atau peristiwa yang mirip, maaf bukan maksud saya hanya cerita sebagai seorang coach, tentang, pengalaman orang lain, klien dalam hal ini. Nah, dia cerita, ibu ini, "Coach, perusahaan sudah dibantu cukup bagus bertumbuh, tetapi, saya punya anak gadis, bisa nggak Coach bantu ya? Anak anak saya ini belum menikah." Ya, dia belum menikah, kemudian, sebentar ini ada yang oke, dia belum menikah, kemudian bisa nggak bantu coach untuk dia, dijodohin? Saya bilang, "Aduh kalau jodohin saya bukan orang seperti itu, Bu. Saya punya banyak orang yang belajar sama saya, tetapi yang jadi masalah kan saya nggak ngerti. Mereka nggak cerita sampai ke sana. Tapi saya boleh nggak saya tahu putri Ibu, kemudian, tanpa tujuan apa-apa dan nanti saya akan insya Allah saya bisa bantu." Dan apa yang terjadi teman-teman, ternyata betul, begitu saya udah ketemu sama anak-anak gadisnya, ya saya bilang anak gadis karena belum menikah, satu, secara pendidikan bagus, S2, orang tuanya juga orang tua yang mampu, secara wajah cantik ya 0 sampai 10, 10 cantik ya teman-teman ya itu mungkin 7, 8, 7 sampai 8 berarti kan bagus, kemudian secara fisik 0 sampai 10, 10 ini digemari laki-laki, ini mungkin di skala 8, Anda bisa bayangin, tetapi dia nggak ada cowok yang berani dekat. Ini yang terjadi. Nah, apa yang terjadi teman-teman, begitu kita ngobrol sama si anak, si ibu ini sama si ibu, bapaknya nggak ada, sama si ibu sama si anak. Saya nggak mau kalau sama anaknya sendiri ya. Sama si ibu, sama si anak. Nah, begitu kita ngobrol, akhirnya ketahuan benang-benang merahnya. Ternyata apa yang terjadi ketika saya tanya, "Boleh tahu nggak, dulu kecil hidupnya sama siapa? Boleh cerita nggak waktu kecilnya?" Jadi kecil, dia sudah ditinggal kerja sama orang tuanya, jadi dinas luar kota, bapak ibunya, jadi si bapak dinas luar kota, ibunya ngikuti, anak ini dititipin ke kakek neneknya sejak SD. Ya, SD di SD akhir lah, mungkin kelas 5, 6. SMP sampai SMA. Itu lebih banyak hidup sama kakek neneknya. Sehingga sebetulnya ini jadi anaknya kakek nenek, dia bukan bukan dapat value dari orang tuanya. Nah, apa yang terjadi pada saat usia 16 atau 17 tahun ya, itu si nenek ini meninggal. Si neneknya meninggal. Kemudian kakeknya
cenderung maaf tanda petik meratapi kepergian sang nenek. Ini eh, si anak gadis ini cerita aja sambil sambil berurai air matanya, jadi nangis dia. Kemudian si gadis ini cerita bahwa pada saat itu saya ingat banget si kakek ini cerita, aku ingin ikut nenek kamu. Nah si gadis ini bilang, loh kan kakek kan masih sehat, nenek pulang kok, gini 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 lah. Kakek ini bilang, aku hidup sama siapa? Ya aku terus hidup sama siapa kalau nenekmu ini nggak ada. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Hati-hati di sini ya. Setiap ucapan itu doa. Anda sadar, Anda nggak sadar, Anda sedang bercanda, Anda sedang serius, alam itu tidak melihat seperti itu. Ya, dan si gadis ini pada saat itu dari mulut si gadis sendiri loh. Tiba-tiba dia keluar sebuah kalimat, "Kek, selama aku masih hidup, aku akan temani kakek." Jadi kakek nggak usah takut. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi teman-teman? Menjadi sebuah program di dalam pikiran bawah sadarnya. Energi itu ngikat terus. Sehingga apa yang terjadi, setiap didekati cowok, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, akhirnya udah usia 20-an 7 tahun, nggak ada satupun. Nah, benang merah sudah ketangkap, penyebabnya sudah ketangkap. Artinya dia tidak menikah bisa jadi adalah efek dari kehidupannya. Dari pilihannya dia di usia 16-17. Paham itu ya teman-teman ya? Oke, nah akhirnya apa? Kita bantu dengan kita lakukan hipnosis kepada si cewek ini kalau hipnosis saya harus sama ceweknya ya, nggak boleh ada ibunya ya, karena meskipun ada kamera, saya selalu ada kamera ya supaya tidak ada fitnah. Ya, karena bisa jadi itu laki, bisa jadi itu perempuan, bisa jadi itu ibu rumah tangga, bisa jadi anak masih gadis seperti ini. Nah, akhirnya kita masuk ke sana, kita bantu, kita reedukasi, dan alhamdulillah dengan izin Allah tidak lebih dari 1 semester, 6 bulan, kami menerima undangan dari si ibu ini bahwa si anak gadis ini menikah. Dan hebatnya lagi teman-teman, dia menikah dengan 2 pilihan. Jadi tinggal milih ini cowok A atau cowok B, hebat kan? Itu yang terjadi. Jadi hidupnya dia adalah efek dari semuanya. Paham ya? Makanya hati-hati. Nah, sekarang sama. Ada orang yang dia, kenapa kamu menikah sama orang ini? Ya, hidup saya susah. Dulu saya menderita. Saya nggak mau seperti ini. Orang tua saya selalu ribut aja masalah ini. Maka saya menikah dengan ini. Sebenarnya saya tidak mencintai dia, tapi saya berharap dia bisa memenuhi kebutuhan ekonomi saya. Nah, ini artinya dia menikah karena efek dari masa lalunya. Bisa pahami itu ya teman-teman ya? Sehingga teman-teman ketika tadi kan tugas yang pertama adalah untuk menuliskan goal Anda. Apa sih sebetulnya tujuan hidup Anda atau tujuan dalam bisnis Anda? Atau tujuan Anda sebagai mahasiswa di fakultas itu apa? Tapi ada juga sebagai cost. Ya, sebagai cost. Ini sebetulnya anak orang biasa banget ya, dari kota Jogja, dari desa banget. Eh, Sebentar, orang tuanya bapaknya udah meninggal, dia hanya bersama ibunya, dari keluarga yang sangat biasa banget, anak ini pinter. Pinter, pinter sekali, ya. Dia mungkin sekarang usianya mungkin sekitar 21-an mungkin sekarang 21-an. Ini pintar banget anak ini. Saya tanya, "Dek, impiannya jadi apa?" Aku ingin jadi dosen. Kemudian saya ingin belajar S1, S2, S3, kemudian saya jadi dosen, kemudian saya ingin berwirausaha sendiri. Ya kalau dosen logikanya dia punya jaringan, punya teman karena figur otoritas, ya punya waktu yang dia bisa atur, dia ingin jadi pengusaha. Saya tanya, boleh tahu apa yang membuat kamu menginginkan itu? Aku ingin berbagi aja Om. Aku ingin berbagi aja. Aku punya banyak ide yang aku bisa berikan ke masyarakat. Artinya apa teman-teman? Di sini sama sekali dia tidak melihat apa yang dia alami bersama ayah dan bundanya, terutama ibundanya, karena ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bisa paham itu ya teman-teman ya? Jadi dia melihat tujuan hidupnya ini sebagai sebagai sebuah cause, sebagai sebuah penyebab, bukan sebagai sebuah akibat. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya gambarkan, dan sekarang tugas Anda hanya satu, please tolong, ketika Anda sudah menentukan tujuan hidup Anda, baik itu dalam kehidupan maupun bisnis, sekarang tentukan, apakah itu sebagai cause ataukah itu sebagai efek. Silakan tulis di kertas Anda. Kalau Anda bingung, nanti dimasukkan di chat, nanti cuma kita bahasnya mungkin 2:30-an. Ya, karena kami nggak bahas pada saat sesi gini, nanti bingung saya. Ya, oke, sudah ya teman-teman ya, hanya untuk menentukan apakah sebagai cause, sebagai efek. Oke, nah
Apa yang terjadi, mari kita ngelihat sama-sama, apa yang saya lakukan kalau sudah jadi coach, saya nggak perlu melakukan apa-apa, teman-teman. Karena ketika Anda jadi coach, itu energi Anda besar sekali. Tapi ketika jadi efek, atau victim, atau korban, itu Anda powerless, energi Anda rendah banget. Maka saya berusaha untuk mengubah jadi efek. Kayak si anak gadis tadi, apa yang terjadi, begitu saya masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, saya bawa dia ke garis timeline, nanti teman-teman setelah ini belajar, saya bawa dia ke masa lalunya, di usia saat kakeknya meninggal, kemudian kita lakukan reprogramming pikiran bawah sadarnya. Reprogramming. Jadi seolah-olah dia ketemu lagi dengan kakeknya, memang dia sendiri kaget. Ketika sudah saya bangunkan, dia sendiri kaget. Kok tadi bisa ketemu kakek ya? Tadi kakek gini 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 pesan sama aku. Jadi apa yang terjadi? Jadi dia bilang tadi tadi kemana? Tadi ketemu kakek. Terus kakek ngomong apa? Ya kakek cuma pesan, ini nenekmu udah meninggal loh ya. Udah meninggal, ini kakek sendirian loh ya. Nanti kalau kamu mau menikah, nikahlah. Nanti kamu kan bisa mengunjungi kakek. Itu yang terjadi. Sederhana kan sebetulnya kalimatnya. Ya, kalimatnya sederhana. Jadi menghilangkan kalimat bahwa kakek tenang, selama aku masih hidup, aku akan temani kakek. Menjadi diubah, kakek sadar bahwa nenek sudah meninggal, kalau kamu besok berumah tangga, mau menikah, menikahlah. Kalau kamu sayang sama kakek, kamu bisa kunjungi kakek. Selesai. Paham ya teman-teman ya? Jika tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Dan apa yang terjadi sekarang, si pikiran bawah sadar si gadis ini, dalam dirinya ada sebuah program bahwa saya harus memiliki kehidupan sendiri. Nah, sekarang dia jadi sebagai cost, bukan lagi sebagai efek. Paham ya? Seperti itu. Nah, ayo kita lanjut yang berikutnya. Nah, di dalam hidup ini ada 3 proses, teman-teman. Yang paling utama, apakah itu dalam kehidupan, apakah itu di dalam bisnis, itu ada 3 proses utama. Yang pertama adalah people. Siapa itu? Anda, yaitu manusianya. Yang kedua adalah prosesnya. Kayak si anak gadis tadi, prosesnya. Ya, penting ketika kita bicara perusahaan, ini juga bicara prosesnya. Ketika Anda memiliki target goal, juga tergantung dari diri Anda, juga tergantung dari prosesnya. Ya, kalau prosesnya Anda terlalu berambisi, justru hasilnya biasanya zonk. Ya, bedakan antara ambisi dengan hasrat. Hasrat itu sebuah keinginan. Ya, kayaknya saya bagus deh kalau jadi YouTuber ya. Kenapa? Ya, bisa jadi sih kalau monetize-nya masuk, jamnya udah masuk, bisa juga sih dapat uang tambahan. That's it, good. Ada juga sih hasratnya, saya punya impian 1.000.000.000.000 berakhlak mulia di Indonesia. Kayaknya dengan pandemik ini, dengan media YouTube lebih dimungkinkan itu untuk mencapai 1.000.000.000. That's it, itu prosesnya. Dan kemudian yang ketiga, value. Nah, nanti kita mau bicara value. Value itu apa? Nilai-nilai. Jadi tadi pagi yang sudah belajar itu paham banget. Ya bagaimana ketika mereka menjadi seorang pengusaha, ternyata ketika saya ngomong pengusaha, dengan pertanyaan, apa yang penting bagi Anda dalam usaha? Apa yang penting bagi Anda dalam usaha? Ternyata apa terjadi? Bukan jebakan Batman, tidak. Tapi kita ingin tahu, apa sih value yang dia pegang? Mengapa usaha itu penting buat Anda? Nah, ternyata apa yang terjadi? Kayaknya tadi hampir yang menjawab di chat itu hampir tidak mengatakan bahwa saya berusaha ini untuk dapatin profit supaya saya lebih sejahtera. Itu nggak ada yang ngomong itu. Semua ada yang pengabdian, beribadah kepada Allah, ada yang kerja keras, ada yang kejujuran. Saya bilang, waduh, Anda tuh hanya dapatin sesuatu yang sudah Anda tetapkan dalam diri Anda. Itu yang jadi masalah. Nah, teman-teman, 3 inilah yang akan menentukan, yang kita pahami sampai hari ini, 3 inilah yang akan menentukan keberhasilan kita. Diri Anda, proses yang Anda lakukan, dan nilai-nilai yang Anda pegang dalam hidup Anda. Ya, nah sekarang kita bisa lanjut lagi nih. Nah, tidak ada yang namanya kegagalan, hanya feedback. Jadi jangan kaget ya, kayak gambar yang ada di monitor tuh kaget. Loh, nggak ada yang gagal, yang ada adalah feedback. Maksudnya piye gitu ya? Maksudnya gimana, Bro? Nah, kita jelasin di sini ya. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya itu orang-orang yang dia pernah alami kegagalan, tetapi dia ambil pelajaran di sana. Ini yang terjadi. Gagal itu biasa. Ya, jadi pinter itu anugerah, tapi bodoh itu pilihan. Lah, kenapa orang itu bodoh? Karena dia tidak pernah mau belajar. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan selalu mengalami pola yang sama. Tuh, ya. Jadi pegang dalam diri Anda bahwa yang namanya kegagalan adalah feedback. Ya contoh, maaf, tidak tersangkut dengan musibah Sriwijaya, tetapi contoh.
Saya sering membaca di buku-buku textbook bahwa 2 industri yang teraman di dunia, itu hanya 2. Satu, industri pesawat terbang, dan yang kedua perbankan. Ya, kalau kita sudah bicara industri pesawat terbang, kalau kita ngelihat di National Geographic, Discovery Channel, bicara tentang investigasi kecelakaan pesawat, apa yang terjadi? Mereka ngelihat apa penyebabnya, bukan untuk mencari kesalahan atau memblaming orang, tidak. Dia cari banget penyebabnya. Setelah itu apa yang dilakukan? Mereka melakukan perbaikan. Contoh, maintenance-nya nggak bagus, maka akhirnya mereka membuat regulasi. Ya, biasanya Badan Penerbangan Internasional, kalau di Indonesia ada juga Badan Penerbangan Nasional, dia akan melakukan regulasi. Udah, harus dilakukan ini, harus dilakukan ini, dilakukan ini. Contoh, ketika saya sebut merek, ketika salah satu pesawat Boeing jatuh di Indonesia beberapa tahun yang lalu dan diikuti oleh pesawat Boeing yang jatuh di Ethiopia, apa yang jadi? Boeing menyatakan mendapatkan teguran bahwa pesawat itu tidak lagi boleh diterbangkan. Itu yang terjadi. Juga mereka jaga banget gitu loh. Ya, kemudian yang kedua adalah perbankan. Nah, artinya apa? Mereka mau belajar dari setiap kejadian. Itulah makanya industri yang teraman itu sebetulnya kalau masalah transportasi itu pesawat. Ya. Nah, belajarlah dari kegagalan. Nah, everything happen for a reason and purpose and there's view. Artinya apa? Suruh sabar. Ya, kalau Anda lihat gambar itu kan pusing deh ya. Sudah dapat masalah berat, duduk sama Coach Edwin suruh sabar, suruh sabar, suruh sabar. Kenapa suruh sabar? Ya karena hanya ada 2 teman-teman rumusnya di dunia ini. Ya, satu, setiap musibah itu satu aturan pertama yang harus Anda pegang seumur hidup Anda. Satu, Tuhan Allah yang menciptakan kita tidak pernah berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Itu pegang tuh. Jadi Tuhan yang menciptakan kita berfirman dalam kitab suci Al-Quran, aku Allah tidak pernah menganiaya hambaku. Tuh pegang. Tetapi kata Allah, merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Berarti kan semua musibah itu karena tangan kalian sendiri. Makanya sabar. Betul ya? Dan ketika Anda ambil pelajarannya, ya slide yang sebelumnya tadi, apa yang terjadi? Ketika Anda mau ambil pelajarannya, apa yang terjadi? Maka Anda bisa mengubah. Ya, bagaimana pelajarannya ketika Anda tahu apa reasonnya, apa alasan dibalik kejadian itu. Ya, kayak kita cerita tadi, yang tadi pagi saya cerita, tadi juga saya cerita waktu ada siapa saja klien-klien saya, ada seseorang yang dia punya piutang dagang nilainya hampir 1/4 miliar. Padahal usia beliau pada saat itu 27 dan 30 tahun. Istrinya 27, suaminya 30 tahun. Jadi Anda bisa bayangin mereka baru mulai merintis usaha, mungkin baru 3-5 tahun ya, karena mereka ta'aruf, usia menikahnya mungkin lebih awal ya. Karena nggak pakai pacaran kan, seneng, cocok, nikah gitu aja kan. Nah, salah tidak. Tapi yang jadi masalah adalah mereka bisa membangun bisnisnya di awal, kemudian mereka punya masalah, punya uang, tetapi uang itu dipinjam oleh orang lain, tanda petik, pinjam paksa. Ya kan, namanya piutang dagang. Jadi barangnya dibeli oleh seseorang, tapi belum terbayarkan. Ditagih kurang lebih hampir 3 tahun tidak terbayarkan. Nah, apa yang terjadi? Sampai akhirnya ketemu dengan saya, kami beritahu apa yang terjadi, sampai akhirnya dia menemukan apa yang terjadi, sehingga ketika dia menemukan jawabannya, oh jadi aku kayak gitu tuh harus dikontrol ya, itu jawaban dari dia sendiri. Kenapa utang itu terjadi? Ya bagian salesnya sih coach, sama bagian keuangannya nggak akan. Mereka atau bapak sebagai business owner akhirnya mereka sadar bahwa oh ya harusnya saya ya coach ya. Iya. Andai kata bapak melakukan itu di masa depan, kemungkinan hal ini terjadi lagi nggak? Ya nggak coach ya. Oke, good. Nah artinya apa teman-teman? Dia akhirnya sadar nih bahwa oh ternyata ketika menjalankan bisnis itu saya mempunyai piutang dagang karena saya nggak melakukan kontrol. Nih sekarang dia tahu alasannya, lu nggak kontrol tuh bisnis kamu, dan akhirnya dia tahu kenapa tujuan Tuhannya membuat itu dalam kehidupan bisnisnya dia. Dia tahu apa tujuannya. Akhirnya apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan 1 tahun kemudian dia 1 bulan kemudian. Ketika dia sadar ini teman-teman, dia sudah sadar bahwa dirinya yang harus berbenah, ingat, dan dia tahu tujuannya, ingat sekali lagi ya dalam firman Allah, aku Allah tidak akan mengubah sebelum kalian mengubah diri kalian. Jadi dirinya yang selama ini dia blaming gitu staffnya.
Dia salahkan tuh staffnya, dia salahkan itu si siapa? Si yang hutang sama dia. Akhirnya ketika dia tahu salahnya, apa yang terjadi, dia hanya melakukan gini, oh coach, berarti ini baik ya coach ya. Dan akhirnya saya minta dia untuk mendoakan orang yang hutang ke dia. Dan saya kasih energize, saya kasih dia energi yang gede. Saya nggak bisa tenaga dalam, Bapak Ibu. Itu dari diri mereka. Lakukan ini Pak, supaya Bapak bisa menemukan energi yang luar biasa. Nanti teman-teman kayaknya belajar di sini juga. Dan akhirnya apa yang jadi 2 atau 3 minggu kemudian orang yang hutang ini datang dan itu bayar 1/4 miliar dan itu cash. Artinya cash itu dibayar tunai, semuanya dibayar lunas, nggak dicicil. Padahal 3 tahun ditagih. Itu teman-teman. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Mengapa terjadi seperti itu? Karena ketika kita sadar bahwa ini pasti punya tujuan, cuma saya belum tahu alasannya apa, tujuannya apa. Tetapi ketika dia mau mengambil pelajaran di sini, maka apa yang terjadi itu sudah membuka pintu langit untuk menyelesaikan masalah Anda. Sehingga apa yang terjadi teman-teman, di sini Allah berfirman, tuh, ya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Nih, ya dia marah itu. Istrinya dimarah, kamu kan tugasnya bagian keuangan kok sampai gitu di depan saya loh. Sehingga dia membenci itu, padahal itu baik buat dia. Ternyata dia nggak kontrol itu. Ada kata dia kontrol itu nggak terjadi. Paham ya? Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nih, ya dia omsetnya besar, seneng, tetapi itu buruk. Itu yang terjadi. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui ya. Surat kedua ayat 216. Jadi apa yang kami sampaikan di sini sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Tuhan kita kepada kita melalui kitab suci. Kebetulan dalam agama saya. Saya minta maaf, saya nggak berani nyadur kitab suci lain karena kebetulan saya Muslim, saya takut juga berkata salah atau memahami salah ya, karena banyak makna di sana. Nah, teman-teman, yuk kita belajar tentang timeline. Teman-teman, kalau kita ngelihat, saya bicara tentang kehidupan, di dalam hidup Anda itu pasti ada 3. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan pasti ada masa depan. Setuju ya? Oke, masa lalu pernah kita jalanin sejarah kita. Ada masa sekarang dan ada masa depan. Nah, sekarang yuk. Tapi di sini hati-hati ya teman-teman ya. Makanya saya bilang, please tolong kameranya dinyalakan. Karena sekali lagi, ketika kita belajar kaitannya sama timeline, Anda kameranya nggak nyala, ada apa-apa dengan Anda, saya nggak bisa ngapa-ngapain loh. Serius. Ya, kalau kameranya nyala, saya masih bisa undang Anda, saya masih bisa bantu Anda. Tuh, saya bilang, baru kameranya pada nyala. Oke, 1. Kemudian yang kedua, please tolong jangan lakukan activity lain. Ya, nah, yuk kita mulai aja. Please tolong, saya minta Anda untuk melihat ke masa lalu Anda. Sejenak. Nah, ketika Anda melihat ke masa lalu Anda, yuk pastikan, ada nggak kejadian yang itu negatif atau Anda merasa nggak nyaman di sana? Kalau Anda, anggukan aja kepala Anda. Tuh, kalau kameranya off kan saya nggak ngerti Anda tuh ngangguk atau enggak. Iya. Kemudian, ada nggak kejadian yang positif di masa lalu Anda, yang itu membuat Anda happy? Betul ya? Nah, sekarang saya minta yuk. 1, saya mau minta Anda untuk melihat di masa lalu Anda hal yang negatif. Ya, dalam hitungan ketiga, saya minta Anda untuk pejam mata atau melek, lihat ke masa lalu. Ya, 1, 2, dan 3. Oke. Saya minta Anda untuk menggambarkan kejadian yang Anda nggak begitu suka di masa lalu. Oke, kalau sudah, anggukan kepala Anda. Pastikan ini cepat. Oke, kalau itu sudah, Anda anggukan kepala Anda. Coba pikirkan bagaimana perasaan Anda. Nyaman? Kalau enggak, gelengkan kepala Anda. Oke. Sekarang saya minta tolong, ukur energi Anda dari 0 sampai 100. 100 berarti energi Anda sangat luar biasa, powerful. 0 berarti powerless. Ukur energi Anda. Anda nggak perlu ngomong sama saya. Apakah di skala 0 sampai 100 ada di skala berapa? Kalau sudah, anggukan kepala Anda. Sudah? Oke, good. Sekarang buka mata Anda. Oke, 1, 2, 3. Teman-teman, jujur, ada yang bawa masakan nggak? Hah? Ada yang bawa masakan? Oke, good. Nah, sekarang saya minta tolong. Tadi kan saya sudah tanya, di masa lalu Anda, ada yang positif, ada yang negatif. Tadi yang negatif. Sekarang saya minta tolong. Yuk lihat ke masa lalu lagi, teman-teman. Pejam mata Anda. Yuk lihat kejadian yang positif. Yang membuat Anda merasa mungkin lebih nyaman ya pada 1. Oke, saya hitung 1, 2, dan 3. Munculkan gambar itu di kepala Anda. Kalau sudah muncul gambar itu, anggukan kepala Anda. Sebuah kejadian positif dan rasakan energi Anda. Dari 0 sampai 100. 100 sangat powerful, 0 zong. Di mana level energi Anda? Sudah ketemu? Kalau sudah, anggukan kepala Anda. Oke, good. 1, 2, 3. Buka mata Anda.
Oke, serius nih, nggak ada bau masakan. Kayaknya bau durian nih. Ada yang bau durian? Oke, kayaknya saya harus buat durian ya di lingkungan Anda ya. Oke, satu. Coba pejam mata Anda. Coba pejam mata Anda. Oke, satu, dua, tiga. Munculkan durian di kepala Anda. Di sebelah Anda atau di ruangan sebelah Anda ada durian dan Anda cium baunya. Bagi yang cium bau durian, maka anggukan kepala Anda. Oke, buka mata Anda. Ada yang sampai bandeng wajahnya. Oke. Oke ya teman-teman. Pastikan tulis di kertas Anda. Pada saat tulis dulu di kertas Anda, pada saat Anda melihat masa lalu, energinya ketangkep berapa? Yang negatif, yang positif ketangkep berapa? 0 sampai 100. Silakan tulis dulu teman-teman. Ya, ketika Anda kelihat di masa lalu, ketika Anda lihat yang negatif, energi Anda di level berapa? Ketika Anda lihat di masa lalu, yang positif, energi Anda di level berapa? Kemungkinan besar level energi itu adalah berbeda. Betul ya? Oke, nah sekarang saya mau minta Anda untuk lihat ke masa depan. Yuk, kalau tadi Anda lihat ke sana, sekarang Anda lihatnya ke sana. Ya, please tolong lihat di masa depan. Pada saat saya minta Anda untuk melihat ke masa depan, saya juga pastikan, pasti ada sesuatu yang Anda pandang dengan optimis. Betul ya? Tetapi juga ada kejadian di masa depan yang itu belum terjadi, tetapi Anda khawatir juga. Pasti ada kan? Oke, nah sekarang saya mau minta tolong. Yuk dalam hitungan ketiga, saya mulai dari yang khawatir dulu. Ya, lihatlah di masa depan, di suatu waktu di masa depan, yang Anda memiliki sebuah impian atau capaian, yang Anda merasa khawatir di sana. Oke, pejam mata, silahkan. 1, 2, dan 3. Lihat di masa depan yang Anda khawatir di sana. Kalau sudah, apa yang Anda khawatirkan itu, anggukan kepala Anda. Oke, sekarang ukur level energinya dari 0 sampai 100. Di mana 100 level energi Anda adalah powerful, 0 zong. Oke, kalau sudah ketemu level energinya, buka mata Anda dan tulis di kertas Anda. Silahkan Anda tulis. Ngomong-ngomong, ada yang bau durian nggak sih? Coba deh yang bau durian acungkan jempolnya. Atau justru bau kembang kantil ya kali ya. Oke. Oke ya, sudah ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya minta tolong lihat lagi ke masa depan. Tapi saya mau Anda melihat hal yang Anda optimis di masa depan. Kayaknya kalau ini insya Allah aku bisa raih. Teman-teman, pastikan untuk melihat sesuatu yang belum terjadi dalam hidup Anda, pastikan untuk tidak lupa, pastikan Anda mengingat kata-kata insya Allah. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Ya, ketika Allah izinkan baru itu terjadi. Insya Allah. Lihat di masa depan yang Anda optimis, insya Allah itu bakal terjadi. Oke, 1, 2, dan 3. Pejamkan mata Anda. Lihat kejadian itu. Lihat kejadian itu. Oke, buat Anda tersenyum ketika itu benar-benar diijabah oleh Tuhan Anda dan itu terjadi, dan ukur level energi Anda. Oke, kalau sudah buka mata Anda. 1, 2, dan 3, silahkan Anda tulis di sana. Oke ya. Nah, sudah, sekarang perhatikan ke kamera. Nah, teman-teman, saya minta tolong nih. Ayo, bantu saya dengan matematika ya teman-teman ya. Kuncinya hanya satu, silahkan ditulis. Untuk kita hidup di hari ini, kita butuh energi yang besarnya 100%. Tidak boleh kurang. Yuk, satu. Perhatikan di monitor. Dan pastikan kalau Anda mau menulis silahkan. Kalau Anda langsung mau jawab silahkan. Perhatikan di masa lalu Anda dan di masa depan Anda. Hal yang negatif. Ketika Anda lihat di masa lalu itu negatif, berapa level energi Anda? Silahkan Anda tulis. Anda ingat kan? Anda lingkari? Sudah? Ketika Anda lihat di masa depan dan itu negatif, berapa level energi Anda? Sudah? Kalau itu sudah, tolong dijumlah. Tolong dijumlah. Kalau itu dijumlah, pertanyaan saya, satu teman-teman perhatikan. Pada saat Anda melihat di masa lalu, Anda di mana? Di now kan? Di sekarang kan? Ya, tetapi energi Anda kesedot berapa tadi? Ketika Anda lihat di masa depan dan Anda pesimis, ya Anda khawatir, Anda di now, benar kan? Tetapi pikiran Anda ke masa depan. Betul ya? Dan energi Anda kesedot ke sana. Nah, sekarang jumlahkan. Ketika Anda lihat negatif di masa lalu berapa, ketika Anda lihat negatif di masa depan berapa, dijumlah, kemudian tolong compare dengan 100. Sisanya berapa? Itulah energi Anda di masa sekarang.
Yuk, silahkan Anda masukkan ke chat. Saya berusaha untuk stop share. Silahkan masuk di chat. Sisanya berapa? Oke, kalau sudah, ayo sisanya berapa punya Anda? Ketika lihat masa lalu negatif, ketika lihat masa depan negatif, berapa energi masa lalu, berapa energi masa depan, dan sisanya berapa? Ini kalau minus bahaya nih. Ya. Kemudian sama. Lihat masa lalu yang positif berapa energinya, lihat masa depan yang positif berapa energinya, lihat yang sekarang sisanya berapa. Compare dengan angka 100. Silahkan masukkan angkanya teman-teman. Ketika negatif sisanya berapa, ketika positif sisanya berapa. Jadi ngitungnya sisanya berapa itu adalah 100 dikurangi dalam kurung energi masa lalu, kurangi energi masa depan. Silahkan sisanya berapa. Oke ya, nah intinya hanya satu, kalau teman-teman belum mau berbagi, pastikan energi Anda di now adalah 100%. Pencapaian Anda akan tinggi. Oke Bu Ani Ratnaningsih nih kayak yang tadi pagi. Sisanya tinggal 30 kalau yang negatif. Yanan sisanya 30, Yanis sisanya 50, Muhammad Faris sisanya 20. Tuh habis tuh. Kalau yang positif, ya hati-hati teman-teman. Ya hati-hati. Jadi artinya apa teman-teman? Satu hal di sini yang kita ngelihat. Kita itu hidup di hari ini teman-teman. Tapi kalau kita masih khawatir tentang masa lalu kita, tanpa sadar, itu energi kita diambil di masa lalu. Padahal itu nggak dibutuhkan. Betul kan? Ya, Anda hidup di hari ini. Ketika Anda melihat masa lalu Anda yang Anda tidak suka, apa yang terjadi? Tiba-tiba Anda merasa sedih kok. Bener kan? Iya, untuk apa? Anda nggak bisa ngulangi sejarah itu. Maka ambil aja pelajarannya, kayak materi tadi. Kejadian ada di masa lalu, ambil aja pelajarannya. Maka apa kata Al-Quran? Apa kata kitab suci saya? Dia bilang apa? Apakah kalian tidak berjalan di muka bumi dan melihat kebinasaan umat-umat terdahulu? Artinya apa? Suruh ambil ibrah, pelajarannya diambil. Ya, sama juga, teman-teman. Artinya ketika Anda lihat ke sana, kalau Anda mau ngambil pelajarannya, paling nggak banyak. Masa ambil pelajaran sambil nangis, kan nggak mungkin. Ya, ambil pelajaran. Kenapa saya ditipu? Kenapa saya punya piutang dagang? Ambil pelajarannya. Ya, sehingga Anda terlepas. Boleh mikir, tapi habis itu udah habis itu terus diputus, sudah selesai, jangan lagi dipikirin. Yang penting kan Anda udah naik ke tangga, naik kelas. Sama masa depan Anda bukan milik Anda. Siapa yang jamin Anda hidup sampai masa itu? Belum ada. Yang ada adalah Anda punya hasrat, Anda punya permintaan, Anda punya doa, selesai, lepaskan. Ya, oke. Kita masuk tentang now. Sekarang tugas Anda adalah satu. Saya intip dulu. Tugas Anda satu. Yuk, silahkan ditulis di kertas Anda. Apa yang menurut Anda di masa lalu Anda, maaf saya bawa lagi Anda ke masa lalu, tapi ini menyenangkan, ini untuk empowerment-nya. Setelah kejadian ini saya mau empowerment, tapi saya lupa nggak masuk dengan slide. Saya mau empowerment Anda di now. Ya. Apa yang menurut Anda di masa lalu adalah sangat tidak mungkin Anda miliki. Dan ternyata Allah Tuhan Anda sudah berikan itu sekarang, now. Dan itu harus Anda syukuri. Ingat, di depan layar Anda, enjoy and be grateful. Anda harus bersyukur di sana. Apa itu? Silahkan. Ayo, tulis saja. Tulis dulu supaya masuk dalam pikiran bawah sadar Anda. Supaya terprogram dalam pikiran bawah sadar Anda. Karena saya nggak bisa menghipnosis Anda. Yo, apa di masa lalu yang menurut Anda sangat tidak mungkin Anda miliki? Sangat tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya. Sangat tidak mungkin Anda miliki. Tetapi kenyataannya itu ada dalam diri Anda sekarang. Itu apa? Silahkan. Sehingga ketika Anda sadar itu, Anda akan benar-benar grateful, bersyukur. Ingat kata Allah, barang siapa bersyukur, aku lebihkan nikmat. Yuk kita bergerak dari sini. Yuk siapa mau share, silahkan. Maaf belum berani ngomong Pak. Hehehe. Ayo Bu Noni mana nih? Ya udah masuk nih di chat nih. Bu Noni apa? Ada kan Bu Noni? Yang dulu kayaknya nggak mungkin, sekarang Ibu udah dapetin. Apa itu Bu Noni? Silahkan Bu Noni. Kalau Bu Noni nggak berani ngomong, silahkan di chat apa itu. Ayo teman-teman. Oke, Bu Ani ya kalau nggak salah ya. Silahkan Bu Ani, silahkan. Di unmute Bu. Pastikan Anda raise hand ya teman-teman. Karena kadang dua orang mau ngomong, untuk saya bingung ngaturnya nanti. Silahkan Bu Ani. Apa yang dulu Bu Ani nggak mungkin Bu, dan Ibu udah dapetin sekarang? Apa itu? Yang saya rasakan tidak mungkin adalah keluarga yang bahagia, suami yang baik, anak-anak juga, rumah juga alhamdulillah. Karena terus terang waktu gadis saya sama sekali nggak mau nikah. Oh tuh ya oke.
Bu Ani, thank you ya Bu Ani ya. Tapi umur 21 saya menikah gitu. Oh, oh, oke. Waktu itu bayangan kalau saya rumah tangga pun rumah kecil gitu di daerah yang nggak begitu besar gitu. Tapi sekarang saya hidup di kota gitu. Saya Oh, lebih mendambakan kenyamanan gitu saat itu gitu. oke. Ternyata di kota juga bisa nyaman gitu. Kalau Tuh, kita bisa nah, bersyukur. oke, terima kasih Bu Ani ya. Oke, silakan di-unmute Bu. Nah, teman-teman, kita appreciate ke Bu Ani ya yang beliau sudah mau membuka rahasianya kepada kita. Sesuatu yang menurut beliau tidak mungkin, tapi terbersih dalam pikirannya. Coba lihat tadi. Kalau besok nikah rumahnya kecil, artinya pernah terbersih dalam pikiran beliau bisa jadi saya ingin rumah yang besar. Intinya dia bilang nyaman. Betul kan? Nah, maka apa yang terjadi apa yang jadi teman-teman, Tuhan berikan itu sesuatu buat beliau. Pertanyaan saya, berjalan seiring waktu, sesuatu yang tidak mungkin di masa lalu ternyata bisa jadi kok. Dan kita tidak perlu diberi ketakutan tentang itu. Kan apakah ibu cari suami yang gini, yang gini, yang gini, cari rumah yang gini, kan nggak berjalan seiring waktu, diwujudkan semuanya. Benar kan ya? Nah, proses itu sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti punya yang lainnya, betul ya? Sehingga apa yang terjadi, enjoy, nikmati prosesnya. Ya, nikmati prosesnya. Emang Coach Edwin sudah bisa, saya belajar sama teman-teman. Ya, saya belajar dan saya mengajarkan. Kemudian be grateful, selalu bersyukur. Sehingga apa yang terjadi, Bu Ani, contoh, Coach ini bisa nggak digunain untuk doa? Saya bilang bisa. Ya, jika kita berwasilah dengan syukur. Kita ingat kalau Anda pernah dengar cerita 3 pemuda yang terjebak di goa, dorong-dorong batu tidak bisa, mereka berwasilah dengan amalnya, dengan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ya, saya nggak perlu cerita di sini karena ini bukan kultum. Ya, apa yang terjadi? Bu Ani bisa cerita, ya Allah, aku sedang hadapi masalah, ya Allah. Sementara ya Allah, sementara dulu Tuhanku ya Allah, dulu aku punya sesuatu yang tidak mungkin dalam hidupku. Apa aku nggak kepingin berumah tangga? Aku kepingin hidupnya nyaman, tapi apakah bisa ya Allah? Dan ternyata Allah wujudkan, ya Allah, aku berterima kasih. Nah, pada saat itu rasa syukur ini muncul, nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana energinya. Itu kita gunain untuk doa, itu mau saya. Tetapi teman-teman masih malu diajari untuk sukses. Ya, aduh, aku malu. Gimana kalau malu? Ayo silahkan berbagi, mumpung dikasih kesempatan. Kan nggak ada yang aku blaming. Ya, sehingga nikmati prosesnya dan be grateful untuk semua pencapaian Anda, ya. Oke, kita share lagi. Oke, ini sepertinya hujan sudah mulai terdengar ya. Nah, ketika kita lihat timeline, teman-teman, inilah yang terjadi. Artinya apa? Ada koneksi antara masa lalu kita, masa depan kita, dan pencapaian kita di now. Betul ya? Maka saya kasih dia bold, warnanya merah, dan hurufnya besar semua, supaya Anda paham. Ya, apa artinya kita benar-benar harus hidup di masa sekarang. Dan pencapaian kita hari ini sangat ditentukan oleh pencapaian kita di masa lalu. Ya, kalau hari ini kita tidak berubah, apa yang activity kita di masa lalu masih kita lakukan di hari ini activity, maka masa depan Anda akan bisa ditentukan, kemungkinan nggak jauh beda dengan pencapaian Anda hari ini. Sehingga kalau kita memberikan ilustrasi yang gampang adalah ketika di now Anda panen padi, itu bisa dimungkinkan Anda di masa lalu tanam padi, betul nggak? Kalau hari ini Anda masih tanam padi juga, berarti di masa depan Anda kemungkinan besar panen padi, betul kan? Karena Anda nggak ubah apa yang Anda tanam. Demikian juga, kalau hari ini, kalau dulu orang ini dia tanam mangga, maka hari ini kemungkinan dia besar panen mangga kalau panen. Nggak mungkin dia panen durian, kecuali mangganya dijual, dia beli durian. Itu kan yang terjadi. Tapi kan ilmunya jadi kacau balau kalau gitu polanya. Ya, sehingga kalau dulu dia tanam mangga, maka hari ini dia kemungkinan besar panen mangga. Kalau hari ini dia tetap tanam mangga lagi, maka masa depan kemungkinan besar dia akan panen buah mangga. Itu kan yang terjadi, teman-teman. Sehingga apa yang terjadi setelah saya mengajak Anda di timeline, melihat masa lalu Anda, melihat masa depan Anda, dan melihat hari ini, maka pastikan. Ingat sekali lagi di slide sebelumnya, apa itu? Ya,
Enjoy dan be grateful. Nikmati dan syukuri saja prosesnya. Ya, sehingga apa yang terjadi, terima dan syukuri apapun pencapaian Anda hari ini. Selesai. Mengapa? Karena hari ini saya panen padi. Karena dulu saya tanam padi. Syukuri, ya Allah, ini adalah buah yang sudah saya tanam di masa lalu saya. Ya Allah, ya Tuhanku, di masa depan saya ingin panen buah mangga. Maka pastikan hari ini Anda tidak tanam lagi padi, tapi apa yang harus kita tanam? Buah mangga. Itulah kalimat Tuhan kita yang mengatakan bahwa aku Allah, Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum ini mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Dalam ilustrasi tadi adalah mengubah apa yang dia tanam. Ya, nah mari kita lihat slide berikutnya. Kalau kita belajar dari timeline kita, berarti ada orang yang bangkrut, ada orang yang rugi, ada orang yang menang. Betul kan? Nah, siapa orang-orang yang bangkrut? Yaitu orang-orang yang dia hari ini naunya lebih buruk dibandingkan masa lalunya. Betul kan? Ya, dia meratapi terus masa lalunya. Kok aku dulu gini ya? Andai kata makku anak konglomerat, andai kata bapakku anak konglomerat, andai kata aku anak konglomerat, ketahuilah teman-teman, di dalam agama saya kalimat itu hanya ungkapan dari iblis laknatullah. Dia akan bangkrut karena dia nggak take action, tapi dia berandai-andai saja. Siapa orang-orang yang loss atau rugi? Yaitu orang-orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Hari ini saya panen padi karena dulu saya tanam padi. Hari ini saya tetap tanam padi sama aja, maka masa depan ya makan padi, beras maksud saya ya. Kalau padi itu ayam ya. Itu yang terjadi. Nah, siapa winner? Siapa yang powerful? Orang-orang yang hari ini lebih bagus daripada masa lalunya. Oh, kata Coach Edwin, ternyata ada juga ya sesuatu yang tidak mungkin di masa lalu dan ini terjadi. Kenapa saya nggak pakai ilmu yang ini? Gitu loh. Paham ya? Artinya, itulah yang harus Anda set. Ayo saya tanya dulu, karena ini kita mau bawa Anda ke masa depan. Hampir kurang lebih 1 menit lagi. Siapa yang belum dapat, ini pertanyaan saya, makanya saya minta tolong kameranya dinyalakan. Serius, karena ini hanya ada separuh dari teman-teman yang, bukan separuh ya, ini ada dua ini. Please, saya mau minta tolong, siapa yang sudah mendapatkan what is impossible di PAS? Siapa yang sudah dapatin impossible? Please tolong angkat tangannya. Please tolong angkat tangannya. Karena ketika Anda sudah dapatin itu, Anda bisa melakukan tugasnya berikutnya. Oke, saya nggak tahu ya, karena nggak ada yang monitornya ini, saya nggak bisa monitor Anda. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan itu, Anda dapat energinya. Please tolong baca lagi kata-kata Anda. Apa yang dulu tidak mungkin, skripnya, apa dulu yang tidak mungkin, impossible di masa lalu, dan hari ini Anda sudah dapatkan. Kalau Anda sudah dapatin itu, maka ucapkan syukur kepada Tuhan Anda. Lakukan itu. Kalau sudah Anda dapatkan syukur kepada Tuhan Anda, maka sekarang tugas Anda adalah, yuk buat lagi kejadian di masa lalu, kita ulangi lagi. Apa yang menurut Anda hari ini tidak mungkin di masa depan Anda? Apa itu? Maka tulis di atas kertas itu. Ayo, tulis di atas kertas. Bagi Anda yang Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, di masa depan aku ingin jadi seperti ini. Silakan Anda tulis terlebih dahulu. Pastikan Anda menulis dengan sadar, bukan asal nyoret. Ingat ya, sesuatu yang tidak mungkin di masa lalu Anda sudah dapetin di masa sekarang. Syukuri. Ya, sehingga yuk kita ulangi polanya. Sesuatu yang Anda hasratkan di masa depan, yang mungkin Anda berpikir kayaknya tidak mungkin. Loh, kok bisa tidak mungkin? Mau dulu aja pernah terjadi kok. Itu Anda dapetin kok. Ya kan, siapa yang bekerja? Tuhan yang bekerja buat Anda, bukan Anda. Maka yuk kita ulangi pola yang sama. Ya Allah, dengan syukurku ini ya Allah, ada sesuatu di masa depan yang aku khawatirkan. Maka aku mohon kepadamu. Bukan aku ya Allah, tapi Engkau. Ya Allah, Tuhan, sebagaimana Engkau mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin di masa laluku menjadi kenyataan. Paham caranya? Ya, silahkan Anda lakukan itu. Kalau minta diulang skripnya, please angkat tangan ya. Ini Bu Anik bisa resennya dihilangkan, Bu. Ya, di komputernya. Ya, thank you Bu Ani. Ya, sehingga yang lainnya bisa masuk resennya. Supaya saya nggak bingung. Oke ya teman-teman ya, paham ya. Berwasilah
Ya Allah, kami terjebak di sini. Aku dulu miliki orang tua yang aku setiap pulang kerja, aku selalu berikan minuman susu buat dia. Sementara aku pulang, mereka tertidur. Maka ya Allah, anakku merengek-rengek minta susu itu. Ya Allah, aku tidak berikan sebelum orang tuaku meminumnya. Ya Allah, ketika aku lakukan ini ikhlas karenamu, maka bantulah aku. Bantu bergeser. Betul kan? Pemuda yang kedua bilang apa? Karena ada 3 pemuda. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mencintai seorang gadis. Suatu ketika dia datang kepadaku, dia membutuhkan bantuanku, maka aku beri bantuan itu. Kalau nggak salah sekitar 150 dinar. Jadi uang gede itu teman-teman. Karena 1 dinar itu kalau nggak salah kan sekitar 4,25 gram emas. 1 gram itu kurang lebih sekitar 1 juta. Berarti 4 juta. Hitung aja 4 juta dikalikan 150. Wah gede loh, 600 juta loh. Ya besar banget. Dan aku berikan bantuan itu dengan satu syarat, dia mau menemaniku tidur. Maka ketika aku berada di depannya, tiba-tiba dia berkata, aku tidak ridho engkau ambil aku dengan cara seperti ini. Maka aku lepaskan ya Allah, karena aku takut kepadamu. Ya Allah, bantulah aku. Batu digeser, bergeser lagi. Ya Allah, aku memiliki seorang budak yang dia belum sempat aku bayar, dia sudah pergi meninggalkanku. Maka apa? Terjadi suatu ketika dia datang kepadaku dan dia meminta upahnya. Maka aku bilang, hai pemuda, apa yang ada di depan matamu, sawah, ladang, ternak, dan sebagainya adalah milikmu. Ya Tuhan, janganlah engkau merendahkan, menghina aku. Aku hanya meminta upahku, maka aku jelaskan, demi Allah, satu aku ingin membayarmu, tapi karena engkau pergi meninggalkan aku, maka uang gajimu aku putarkan, dan itu hasilnya. Itulah milikmu. Maka dia ambil semuanya, Allah tanpa mengucapkan terima kasih, dan tanpa mensisakan buat aku sendiri, Allah aku lakukan karenamu. Maka apa? Batu didorong bergeser. Nah teman-teman, jangan abaikan amal kebaikan Anda di depan Tuhan Anda. Maka gunakan impossible di masa lalu yang sudah wujud, dengan syukur Anda untuk Anda minta saat sekarang akan masa depan Anda. Paham ya teman-teman ya? Tuh. Nah, sekarang yuk kita mau apa mungkin ya? Yuk kita belajar ini, the power of belief. Nah, ini yang tadi pagi nih Bu Ani ya. Ini yang tadi pagi. Apa niat Anda? Niat itu adalah sesuatu yang di dalam belief kita. Belief seseorang itu akan langsung secara otomatis memberikan energi pada orang itu. Energi itu memberikan action. Action itu tindakan itu akan menentukan hasil. Hasil akan menentukan keyakinan kita kembali. Sehingga teman-teman, PR Anda adalah, yuk, apa sih kejadian-kejadian di masa lalu Anda? Ini PR ya. Jangan dilakukan di sekarang. PR Anda, apa sih kejadian di masa lalu? Yang tadi, tapi saya butuh banyak. Yang menurut Anda banyak hal yang tidak mungkin, tetapi semuanya sudah dapat. Yuk, Anda telusuri satu-satu. Sehingga, oh ya dulu saya kayaknya kepengen gini, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kok saya dapetin ya hasilnya ya. Nah, akhirnya belief Anda, ternyata bisa ya. Cari lagi, ternyata bisa ya. Cari lagi, ternyata bisa. Sedikit-sedikit Anda kumpulkan itu untuk menghantam belief yang mengatakan bahwa, lu nggak bisa. Anda sendiri yang menyelesaikannya. Dengan apa? Ingat sekali lagi, setiap keburukan akan dihapus dengan kebaikan yang Anda buat. Paham itu? Ya, sehingga ketika Anda punya belief, kayaknya saya nggak mungkin, saya nggak bisa, Anda tutupi dengan syukur-syukur kecil yang Anda dapatin dari masa lalu Anda yang sudah terjadi, yang Anda alami secara pribadi. Paham ya? Tuh, atau pilih mana? Anda datang ke ruangan saya, Anda bayar saya bantu dengan hipnoterapi. Anda pilih mana? Kan mending lakukan sendiri, nggak ngeluarin uang. Betul ya? Tuh, itu karena setiap makhluk Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, syaratnya harus melakukan effort sendiri. Paham ya? Nah, mari kita lihat sama-sama teman-teman. Ketika Anda belajar di sini, the power of belief. Apa sih perbedaan antara masing-masing negara? Mari kita lihat sama-sama di sini. Ya, apakah negara berkembang atau negara maju itu ditentukan oleh umurnya? Mari kita lihat. Teman-teman tahu India, tahu Mesir. Ya, negara itu sudah ada sejak zaman dulu. Tapi di Mesir kalau nggak salah masih ada perang saudara, di India juga masih ada bom. Benar ya? Itu yang terjadi. Ya, sementara saudaranya yang jauh lebih muda, Singapura, Jepang, New Zealand, jauh lebih muda dibandingkan India dan Mesir. Tetapi secara kesejahteraan masyarakatnya, kemakmuran masyarakatnya, beda kan? Ya, disinilah Anda harus belajar bagaimana umur itu tidak mempengaruhi orang itu berhasil atau gagal. Itu harus Anda pegang. Yang kedua, perbedaan antar negara yang kedua, apa itu? Sumber daya alam dari suatu negara tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau menjadi negara yang terbelakang. Mari kita lihat sama-sama. Jepang itu punya apa? Tapi dia termasuk negara yang sejahtera nggak? Ya, dia termasuk negara yang maju. Benar ya?
tambang dia hampir nggak punya, rata-rata ngambil dari Indonesia, contoh. Dia nggak punya, tapi dia negara maju. Mari kita lihat, maaf, bangsa kita, negeri Indonesia, apa yang dia punya? Dia punya sumber daya alam, tambang, emas, minyak, gas, laut, dia punya. Tapi dibandingkan dengan saudaranya, Jepang, jauh. Indonesia merdeka 17 Agustus 45, Jepang dibom atom 14 Agustus 45. Jadi sama-sama berangkat dari nol. Benar ya, teman-teman ya? Artinya apa, teman-teman? Belief yang kedua yang harus Anda patahkan adalah sumber daya alam suatu negara tidak menjamin negara itu maju atau berkembang. Mari kita lihat, tidak peduli orang tua Anda, diri Anda kaya atau miskin, punya harta banyak atau enggak peduli. Bukan itu penyebabnya Anda di masa depan jadi orang berhasil atau gagal. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang ketiga, apa itu? Tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kecerdasan. Semua bangsa, semua negara, semua makhluk Tuhan diciptakan oleh Tuhannya pintar dan pandai. Ingat, Anda itu satu dari sekian banyak sperma yang bisa masuk ke sel telur ibunda Anda dan jadi diri Anda. Betul ya? Berarti kan Anda itu luar biasa. Tapi kok tiba-tiba aku nggak bisa. Ini karena terlalu banyak nonton televisi. Ya, yang ditonton nggak bener. Akhirnya ngeracuni otak kita, bener ya? Dibaca, di media massa, di sosial media, yang nggak bener. Yang gosip, yang hoak, dipikirin. Ini otak kita ini penuh sesuatu yang sampah, bisa jadi. Paham ya? Maka mulai sekarang lihatlah sesuatu yang itu ada manfaatnya buat hidup Anda. Dengerin sesuatu yang ada manfaatnya. Lu coach, berarti nggak boleh coach lihat televisi yang jelek-jelek. Bukannya nggak boleh. Selama Anda bisa memfilter, selama Anda bisa mengambil ibroh, pembelajaran. Coach, aku tuh hobi coach nonton sinetron, coach. Ya, kalau tahu waktu silahkan ya. Ini nggak tahu waktu nih, suami pulang masih nonton sinetron ya, suami berangkat kerja belum bangun karena kemalaman nonton sinetron. Kan kacau nanti rumah tangga Anda, paham ya? Selama Anda bisa ambil pelajarannya silahkan. Nah, pinter atau pandai itu adalah anugerah Tuhan, tapi bodoh adalah pilihan. Kenapa bodoh? Karena otaknya diisi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan impian Anda. Ayo coba kalau Anda mau jujur. Anda tadi sudah menulis kan? Ayo cek tugas Anda yang ini tadi. Nih, masih ingat ini kan? Masih ingat ini kan? Oke, sekarang saya mau ke sini dulu. Ayo perhatikan. Yang Anda lihat, Anda baca, yang Anda dengar, lebih banyak mendukung ini atau yang lainnya? Silahkan Anda jawab. Ya, di kertas Anda. Sehingga Anda bisa menentukan. Ya kan, apakah Anda bakal jadi winner, loser, atau bankrupt? Ya, Anda lihat di sana. Ya, sehingga apa yang terjadi, itulah orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak menyiapkan bekalnya untuk apa yang menjadi impiannya. Ya, kalau saya tanya, dan guru saya pernah tanya, dan akhirnya saya tanya sama teman-teman, apa sih impianmu kalau sudah mati? Masuk surga, coach. Oke, surga yang mana? Surga yang tinggi, coach. Bersama Nabi, coach. Mantap lah. Padahal kita itu bukan saudara Nabi, bukan sahabat Nabi. Tidak pernah ketemu Nabi. Impiannya masuk surga bersama Nabi. Benar ya? Mari kita lihat aktiviti kita. Kalau orang pintar mestinya menyiapkan apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli surga. Benar ya? Ayo, jujur. Aktiviti kita setiap hari lebih banyak mengarahkan kita ke surga atau sebaliknya? Silahkan dijawab, nggak perlu angkat tangan. Betul ya? Atau saya tanya aja, sampai usia Anda saat ini, saya tanya, untuk bisa masuk surga, Nabi Adam itu hanya makan buah kuldi, itu aja nggak habis, dikeluarin dari surga. Bener ya? Iblis laknatullah dikeluarin karena dikasih perintah, nggak dijalanin. Pertanyaan saya, teman-teman, berapa banyak kita itu melanggar perintah? Benar ya? Atau sudah ada yang nggak punya dosa? Silahkan angkat tangan. Ya, gantian saya yang jadi ada di sana. Ya, nah itu artinya teman-teman. Artinya kita perlu mengulas kembali. Ayo jadilah orang yang pandai. Ya, dan yang keempat, ras, warna kulit, kesukuan tidak menjamin orang itu berhasil atau gagal. Ya, para imigran yang dinyatakan malas di negara aslinya, ternyata dia merupakan sumber daya yang luar biasa di negara di mana mereka berdomisili hari ini. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman, apa perbedaannya
bukan karena usia, bukan karena kekayaan, bukan karena kepandaian, juga bukan karena ras atau suku bangsa. Lah, terus bedanya karena apa? Ternyata di situ ditunjukkan perbedaan itu, yaitu pada attitude dan behavior mereka. Perbedaan itu pada perilaku masyarakatnya, perilaku kita sendiri. Ya, itu yang harus kita pahami sama-sama. Nah, Anda boleh punya impian, Anda boleh punya target, tetapi ketika attitude dan behavior Anda nggak pantas untuk itu, maka tidak akan diberikan. Atau butuh waktu yang cukup lama untuk Anda mencapainya. Mari kita lihat sama-sama. Ya, maaf saya sadur ayat Quran. Pegang ini. Untuk semua apapun yang Anda capai, penting attitude dan behavior. Ya, habit. Ya, ini yang terjadi. Dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai 10, surat yang sama, ayat yang berurutan. Dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka adalah orang yang beruntung. Orang yang berat timbangan amal kebaikannya, berarti bagaimana karakternya? Baik kan? Ya, dia orang baik atau orang buruk, dia berat timbangan amal kebaikannya. Anda yang paham. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, berarti orang ini bukan orang baik. Maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Maaf saya potong ayatnya. Dan apa kata Allah yang terakhir? Kami telah menempatkan kamu di muka bumi dan kami sediakan apapun untuk penghidupan kamu di sana. Ini yang terjadi, teman-teman. Jadi apa? Untuk kebutuhan kita, Tuhan sudah siapkan. Tapi yang jadi masalah adalah karakter kita. Ya, sehingga Anda sendiri yang mengukurnya. Apakah karakter Anda menjadi orang yang beruntung? Jadi nggak ada orang bilang, oh, kok orang itu selalu beruntung? Ya nggak ada, teman-teman. Orang ini kok selalu sial? Ya nggak ada. Ini adalah hukum yang dibuat oleh Tuhan supaya kita mengetahui pola. Anda jangan bertanya loh, Pak, saya mau tanya, Pak, tetangga saya ini ternyata jelek, gini-gini, sering melanggar, tapi hidupnya mulia. Pertanyaan saya, yakin seumur hidup dia akan seperti itu? Yakin akhir hayatnya seperti apa? Paham ya, teman-teman ya? Nah, mari kita lihat sama-sama sehingga ada satu kesimpulan. Your character is your achievement. Bergantung dari karakter Anda. Ya, tergantung dari karakter Anda. Kalau Anda mau lihat itu. Nah, sekarang yuk, saya mau ngelihat nih teman-teman. Bagaimana dengan energi Anda? Sampai di sini paham ya? Oke, sekarang saya mau lihat nih teman-teman. Anda sudah set goal Anda. Sekarang adalah strateginya bagaimana untuk mencapai itu. Ya, ingat. Yuk, saya mau Anda untuk melihat. Ambil kertas, buat satu garis di kertas Anda sehingga Anda bisa bicara below the line dan above the line. Di atas garis dan di bawah garis, silakan. Di bawah garis adalah perilaku-perilaku yang kurang baik yang selama ini masih ada dalam diri Anda. Di atas garis atau above the line adalah perilaku-perilaku yang selama ini baik yang Anda dengar dari orang lain. Ya, jadi Anda bisa dapetin dari diri Anda menilai diri Anda, atau Anda dengar pendapat itu dari orang lain. Oh, perilaku saya yang kurang baik adalah ini. Menurut saya, menurut teman-teman saya gini. Perilaku saya yang baik adalah ini, tulis di atas, dan menurut teman-teman saya seperti ini, menurut saya seperti ini. Silahkan dilakukan, waktunya 2 menit saja. Silahkan teman-teman. Yang saya suka atas diri saya adalah satu, teman-teman. Saya melakukan hal yang sama. Ya, ada 2. Ketika saya mencapai impian saya yang saya paham banget polanya. Orang tua saya memberikan belief yang luar biasa. Kalau kamu ingin kaya raya, jadilah pengusaha. Tapi kalau kamu ingin kaya di dunia dan kaya besok setelah kamu mati, maka jadilah guru. Itu pesan beliau. Guru ini banyak ya teman-teman ya. Bisa jadi dosen, bisa jadi guru, bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, akhirnya saya diarahkan untuk menjadi seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Beliau saat itu memberikan asumsi hanya ada 3, ilmu, anak, soleh, yaitu anak yang mendapatkan ilmu dari kita, dan amal soleh, yaitu kebaikan yang pernah kita lakukan. Itu yang akan kita bawa, dan itulah positif energi kita. Teman-teman sambil jawab loh ya. Sambil jawab, apa yang below the line, apa yang above the line. Nah, akhirnya apa yang terjadi, saya merasakan banget sejak 10 tahun yang lalu,
bagaimana banyak kemudahan terjadi dalam hidup saya. Dan itu kita share ke klien-klien kita yang lainnya, kita bagikan ke orang lain. Ketika ada salah satu ustadz saya yang dia menyampaikan sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa mengurusi urusan hambaku, maka aku Tuhan mengurusi urusanmu. Wah, itu jauh lebih powerful. Ya, jauh lebih powerful. Kalau Anda disibukkan dengan urusan Anda sendiri, yaitu urusan dunia, kacau. Akhiratnya belum tentu dapat, dunianya juga belum tentu dapat. Tapi kalau sudah kita pegang ayat itu, aku urusi urusan hambamu ya Allah, maka sesuai janjimu ya Allah, engkau akan urusi urusanku. Selesai. Anda dimudahkan dalam semua urusan Anda. Kok datang staff yang membantu Anda, bersyukur lagi. Paham ya? Oke teman-teman, waktu habis sudah 1:25 ya. Oke, yuk kita cek sama-sama. Perilaku-perilaku di bawah garis. Contoh, suka nyalain orang lain, mencari-cari alasan, nyebelin, ya, kritik, ya, hampir sekali suka menyalahkan, penuh dengan kebencian, dendam orangnya, mengabaikan, cuek, pembohong, ya, pesimis, sinis, gampang marah, takut, ya, khawatir, licik, dan curigaan. Ini contohnya teman-teman. Coach, saya ikut itu ya, Coach. Jangan. Punya Anda sendiri. Karena nanti mau kita lihat apa penyebab dalam diri Anda. Sementara yang di atas garis, apa itu? Peduli. Oh, ada orang butuh bantuan. Ayo, luangkan waktu Anda. Ada orang mau belajar, luangkan waktu Anda untuk ngajarin. Boleh nggak aku bos pinjam uangnya dulu? Anda punya, peduli. Ya, bertanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Ya, kalau Anda jadi mahasiswa, maka IPK itu tergantung dari diri Anda. Jangan bilang, dosenku pelit ngasih nilai. No, tergantung dari diri Anda. Ya, kemudian Anda sebagai pengusaha, kok omsetku kok rendah ya, Coach ya? Itu tanggung jawabnya ada dalam diri Anda. Orangnya penuh kedamaian, percaya, ya, punya keyakinan yang benar, komitmen. Kalau janji ditepati, orangnya jujur. Ya, Bu Ani tadi cerita, saya jujur, suruh maaf, saya nggak mau ya, Bu Ani ya. Itu udah luar biasa. Optimis, selalu punya, ingat, sesuatu yang tidak mungkin di masa lalu ternyata terjadi di hari ini. That's optimis. Ya, penuh sadar hidupnya. Nih ya, sadar hidup Anda. Dan senyum, gampang senyum. Penuh dengan cinta, ada rasa memiliki. Ya, sense of belonging-nya tinggi. Ya, rasa memilikinya tinggi. Nah, teman-teman, sudah ya? Nah, kalau sudah, saya mau kasih tabel. Ya, saya mau kasih tabel. Nih, sebagai bekal Anda sebelum kita masuk berikutnya. Ya, sehingga kita kasih gambaran dulu. Jika ada yang salah dengan hidup Anda, jangan salahkan orang di luar Anda. Ya, tapi lihatlah ke diri Anda, karena Anda yang mengundangnya. Nanti kita lihat di sini. Kok bisa Coach Edwin berkata seperti itu? Nah, ini gambarannya. Yuk, ketika Anda sudah melihat yang ini tadi, ya, ketika Anda sudah melihat yang ini tadi, sekarang tolong masukkan angkanya, lakukan pendekatannya, teman-teman. Yuk, silakan Anda nilai diri Anda. Yang di bawah garis, itu emosinya apa? Lakukan pendekatan, teman-teman. Ya, lakukan pendekatan dan pastikan masukkan angkanya. Ya, sedangkan yang di atas garis, Mas lihat, lakukan pendekatan juga dan masukkan angkanya. Silahkan teman-teman. Setelah itu semuanya dijumlah di rata-rata. Silahkan, saya beri waktu nih ya, 2-3 menit. Silahkan teman-teman. Lihat level emosinya, lakukan pendekatan, kira-kira ini yang dekat yang mana ya, supaya Anda bisa melakukan level energinya. Setelah itu jumlah semuanya, baik yang di atas maupun di bawah garis, dijumlah di rata-rata. Berapa punya Anda? Silahkan masukkan di chat. Ya, masukkan di chatting berapa nilai rata-rata Anda. Nah, saya kasih bocoran teman-teman. Apapun goal yang Anda sudah set di masa depan, yang sudah kita ajarkan tadi, pastikan akan jauh lebih mudah ketika rata-rata Anda ada di angka 500-an. Ketika semakin bawah, maka itu sangat tidak mudah. Ya, sehingga siapa yang membuatnya yaitu diri Anda sendiri. Silahkan dihitung sehingga Anda tahu. Ya, jadi nanti nulisnya adalah misalnya di rata-rata ketemu 300,
300/500. Ya, supaya Anda sadar, 500 itu adalah minimal goal Anda. 200/500, 150/500, sehingga Anda sadar, kalau 150/500 berarti Anda itu jauh banget. Pencapaian Anda itu sangat tidak mudah, teman-teman. Saya baru belajar tentang ini, ya, level energi. Karena apa? Energi ini kaitannya sama vibrasi, teman-teman, sama frekuensi. Ya, sama frekuensi. Jadi ini adalah keperilaku. Kalau yang baru saya belajar adalah energi kaitannya dengan vibrasi, dengan frekuensi. Frekuensi yang kaitannya dengan suara. Frekuensi dengan kaitannya dengan suara. Sehingga saya bersama staf di IQ Dia ini sedang belajar untuk membenarkan bacaan sholat saya. Ya, itu yang tadi sudah saya sampaikan sedikit. Ternyata apa? Bacaan kita salah dalam sholat kita, maka frekuensi itu berbeda. Contoh, kalau Anda lihat nada musik C, D, E, F, G, A, B, C, itu kan frekuensinya berbeda-beda. Ya, kalau yang saya paham, kunci A itu ada di frekuensi 440 kalau nggak salah, 440 Hz. Dan teman-teman, itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau Anda tahu rahasianya. Kalau Anda tahu rahasianya, itu sangat luar biasa. Sehingga ucapan yang kita katakan ini akan memberikan frekuensi yang berbeda. Dan frekuensi yang berbeda ini ternyata akan membentuk sesuatu yang berbeda di badan kita. Sehingga saya bilang, oke deh, yuk kita jadi mohon maaf teman-teman, usia saya sudah hampir udah setengah abad, tapi sekarang saya mulai belajar untuk dari membaca Al-Fatihah, teman-teman. Itu saya buka contekan. Ya, karena ustadz-ustadz saya melakukan itu. Kalau bulan Ramadan, mereka biasanya kataman, kalau sholat taraweh, itu pakai Al-Quran di sebelahnya. Sehingga dibalik seperti itu. Sehingga saya terus berasumsi, ini bolehkan, oh diizinkan. Akhirnya saya nyontek, teman-teman. Saya baca Al-Fatihah itu bukannya saya nggak hafal ya. Jadi di depan saya ada monitor yang itu tulisan Arab Al-Fatihah. Saya baca itu dengan benar. Serius, teman-teman. Itu beda. Itu beda. Ya, tadi ada kata-kata ini. Ini kan masalah akhlak. Ya kan, Anda mau menjadi orang baik atau orang buruk. Mau melakukan pekerjaan yang keji dan mungkar atau melakukan pekerjaan yang baik. Ternyata ada kaitannya loh, teman-teman. Itu yang terjadi. Bukankah dalam agama saya dikatakan sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar? Betul ya? Berarti kalau saya mau di atas garis, yang harus saya benahi bagi saya, maaf ya teman-teman ya, karena saya seorang muslim, dan ada saudara saya juga yang belajar muslim, bukan punya maksud mengajak Anda, tidak, dengan keyakinan Anda. Dalam agama Anda, kalau ada cara untuk baik, maka ikuti itu. Nah, salah satu caranya adalah membenarkan sholat kalau dalam agama saya. Karena sholat itu mencegah dari ringan timbangan amal kebaikan, karena mencegah keji dan mungkar. Maka benerin sholatnya. Mari kita lihat sama-sama. Orang sholat kok masih melakukan pekerjaan keji dan mungkar. Berarti yang salah, yang harus kita dandani kan sholat kita, betul kan? Dan secara kita perhatiin, nah itu yang baru kita belajar. Ya, sampai membaca. Jadi tadi staf saya, udah belum sih? Oke, sudah ya kayaknya ya. Jadi ngobrolnya ngalor ngidul, nggak karu-karuan. Ayo masuk teman-teman. Silahkan dimasukkan ke chat. Silahkan masukkan di chat, di rata-rata Anda berapa, silahkan. Sehingga Anda tahu, pastikan /500 ya, karena minimal di 500 teman-teman. Pastikan /500, silahkan. Modi ngayal masuk kemana ya? Modi ngayal masuk kemana ya? Modi ngayal. Nih, ya, bisa ke 150 Bu. Ya, Modi ngayal. Ini teman-teman bagus nih. Ya, kalau nggak paham, pendekatannya kemana gitu kan ya, Modi ngayal tuh. Orang ngeyel itu kan agresif kan, pendekatannya ke situ. Moody itu kan sama, kalau dia sedang mood kan dia ke sini kan arahnya, prosesnya, bener kan? Kalau nggak mood ya dia nggak seperti ini. Tuh, silahkan. Ayo teman-teman, ada yang masih bingung, ini masuk kemana ya? Silahkan Anda chat, saya bantu. Yuk, thank you Bu. Kalau Anda bingung di bawah sama di atas garis tadi masuk level emosi yang mana, Anda silahkan chat kayak Bu Ani Ratnaningsih yang ada di kolom chat, silahkan. Ayo, saya tunggu nih. Mana kok belum ada masuk? Oke, Yanan 270. Ayo, Yanan. Belajar ya, Yanan ya. 270, teman-teman. Itu baru di level sini loh ya. Ya, masih jauh tuh. Baru 50-50. Artinya apa? Kalau lihat hidupnya, ini langsung saya bahas ya. Kalau kita ngelihatnya, lihat emosinya.
Ya, ramah, baik, peduli pada sesama, kreatif, masuk ini ditanyain kabeh nih ya. Ramah, baik, peduli, ini bisa di sini Bu. 350, 400, 500, terserah Ibu. Ya, karena ramah, ya berarti apa? Bisa memahami. Kalau Ibu nggak memahami, nggak akan ramah Bu. Kemudian baik, tuh sama di sini. Ya, kemudian peduli sama, karena kita paham tentang orang lain, silahkan. Kadang kita merasa yang di bawah perilaku kita, kadang kita merasa di atas. Betul kan? Kalau rata-ratanya cuma segitu. Nah, dalam pencapaian kita juga sama. Ketika kita di bawah, kita jauh dari pencapaian kita. Ketika kita sedang di atas, seolah-olah mudah. Coba aja perhatikan. Betul kan? Nah, sekarang hidup adalah pilihan. Kita mau pilih yang mana? Kita sudah tahu pola gagal kita sudah tahu pola sukses kita. Kalau saya boleh kasih saran, perkuat pola sukses kita. Ya, pola Pak Edwin, berarti apakah yang di bawah ini harus kita hilangkan? Tidak. Teman-teman, di hadapan Tuhan Anda sebanyak malu loh ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan sesungguhnya malu itu sebagian dari iman, betul ya? Merasa dirinya tidak berharga di depan Tuhan. Ya, menyalahkan perlu. Anda nyebrang di zebra cross, di lampu sedang merah, Anda menyeberang. Tiba-tiba ada motor melanggar lampu merah, Anda ketabrak, dan Anda bilang, oh enggak, yang salah saya. Ya, Anda yang salah. Anda harus membela diri Anda bahwa dia yang salah. Paham ya? Sehingga apa yang terjadi? Anda benci. Benci apa? Anda benci untuk dimasukkan ke neraka jahanam. Tuh contohnya. Benar kan ya? Artinya yang di bawah ini Anda harus pilih timing yang tepat. Waktu yang tepat untuk menempatkannya. Anda punya rasa takut. Anda, kata Coach Edwin, rasa takut, khawatir harus dihilangkan. Maka apa yang terjadi? Anda naik pesawat terbang, buka pintu darurat. Ya mati itu seluruh pesawat. Ya teman-teman ya. Maka perlu rasa takut. Artinya teman-teman, Anda boleh yang di bawah ini, tetapi harus tahu waktunya. Di Anda manage sendiri. Sedangkan yang di atas ini yang harus Anda dengung-dengungkan setiap saat. Ya, karena hidup tuh hanya dua, teman-teman. Kalau nggak putih, ya hitam, selesai. Kalau Anda pilih hitam, maka yang putih akan samar. Kalau Anda pilih putih, yang hitam akan samar. Itu ada di dalam video kita ke depan, judulnya The Power of Focus. Itu kita bermain-main energi. 330. Oke, good. 330. Angka-angkanya di situ aja ya. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, ketika Anda bermain di sini, ya energi Anda rendah banget, pencapaian Anda sangat rendah, maka itu dari Anda. Mari kita lihat, kita ingetin kembali nih, yang tadi. Ya, kalau tadi kita bicara tentang perilaku Anda, yang tadi teman-teman, ya kalau di sini saya kasih kuning nih bedanya. Ya, kalau di sini saya kasih buminya. Artinya apa? Setelah Anda paham yang di sini, Anda lihat bahwa pencapaian Anda sangat dipengaruhi oleh akhlak Anda. Pencapaian Anda itu kan di bumi. Karena Anda masih hidup di sini. Kalau Anda sudah meninggalkan bumi, apapun yang Anda lakukan sudah nggak ada nilainya. Betul ya? Sudah nggak ada manfaatnya. Bahkan kan dikatakan, saya ingin kembali ke bumi untuk berbuat satu amal soleh. Gitu kan udah nggak bisa. Yang ngeri lah kalau kita udah mati, tiba-tiba kembali, halo bro, sis, apa kabar? Kamu udah mati. Nah, tiba-tiba gitu kan ngeri. Ya, nah, oke, mari kita lihat sama-sama teman-teman. Yuk. Buka kertas Anda lagi, ambil kertas Anda lagi, ya kita sekarang mau lihat. Nah, kita mau melihat untuk Anda bisa mengambil ibroh, pelajaran dari masa lalu Anda. Setuju ya teman-teman ya? Supaya itu bisa jadi energize. Nah, apa judulnya? Yaitu evaluasi dari masa lalu Anda. Yuk ngelihat ke belakang. Apa sih yang dimaksudkan di sini? Evaluasi ini adalah suatu hal untuk mengetahui apa sih yang sudah Anda lakukan, activity apa yang sudah Anda lakukan, belief-belief apa yang sudah Anda lakukan di masa lalu, sehingga Anda mendapatkan keadaan seperti yang Anda hadapi di hari ini. Itu evaluasi. Ya, jadi evaluasi ini adalah kontemplasi di mana Anda bisa menghilangkan, bisa mengembangkan ketika Anda membutuhkannya untuk masa depan. Ya, tuh. Nah, yuk yang pertama teman-teman Anda harus jawab. Ya, evaluasi di masa lalu. Yang pertama adalah kondisi keuangan. Bagi Anda yang bergabung di sini yang sudah jadi pengusaha, coba lihat kondisi keuangan Anda. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Anda kah atau belum? Silahkan Anda cek. Bagi Anda yang masih jadi mahasiswa, jangan lihatnya keuangan, kecuali Anda mau ngelihat bisnis Anda. Kalau Anda yang masih murni minta orang tua, Anda nggak bisa lihat kondisi keuangan, karena itu kondisi keuangan orang tua Anda. Tapi Anda lihat di hasil IPK Anda. Anda kepingin IPK misalnya 3,2. Ternyata IPK Anda sekarang 2,3 gitu loh ya.
Sehingga kan harus ada yang Anda ubah, betul ya? Nah, pastikan lihat di sana. Yuk, dievaluasi aja, evaluasi di masa lalu, finansial kondisi Anda seperti apa. Kemudian belajar dari situ. Ya, nanti kita akan belajar dari situ. Anda hanya ngelihat aja, belum sesuai. Kalau IPK-nya berapa? Slash berapa? Kayak tadi, 300 slash 500. Kalau di sini, IPK 2,3 slash 3,2. Saya ingin uang, misalnya 25 juta per bulan. Ternyata baru dapatnya 15 juta slash 25 juta. Seperti itu. Sehingga Anda tahu prosentasenya berapa, apa yang harus Anda lakukan. Paham ya teman-teman ya? Oke, bisa kita lanjut ya? Oke, yang kedua adalah emosional Anda. Ayo lihat di masa lalu Anda. Apakah Anda masih banyak melakukan hal-hal di bawah garis? Apakah di masa lalu, tolong dikasih persentase teman-teman. Kalau di total kan harusnya 100%. Di bawah 50, di atas 50, berarti 0 dong. Atau di bawah, di atas di 80, di bawah 30, berarti masih ada sisanya. Betul ya? Nah, silahkan dicek teman-teman. Emosi Anda gimana di masa lalu Anda? Ya, apakah Anda orang yang suka nunjuk-nunjuk sambil ngomel-ngomel ya? Seperti itu. Oke, sehingga Anda bisa ngelihat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah yuk kesehatan Anda. Nih, bagaimana activity kesehatan Anda? Cara makan Anda, olahraga Anda, ya kesehatan Anda di masa lalu seperti apa? Anda perhatikan itu. Kan banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan. Cara mengelola Anda pikiran bagaimana? Ya dari makanan bisa, dari pikiran bisa, dari olahraga bisa. Yuk lihat di masa lalu Anda. Silahkan Anda masukkan di sana. Kenapa keuangan? Karena keuangan itu adalah efek, itu adalah buahnya. Ya buah dari semuanya. Ya, kemudian IPK itu kan dari aktiviti kita. Uang juga dari aktiviti kita. Kemudian yang kedua tadi apa? Sehingga itu penjelasannya teman-teman. Kenapa ini yang pertama keuangan. Kemudian yang kedua, kenapa emosional? Jelas. Pencapaian kita itu salah satunya karena faktor emosional. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, rugi. Barang siapa yang berat, beruntung. Tuh, emosional. Kemudian yang ketiga juga tidak luput dari kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan ini mewakili cara Anda mengelola pikiran. Ya, bagaimana kesehatan Anda. Oke, good. Yang berikutnya, spirituality. Ya, bagaimana Anda melihat diri Anda? Apakah selama ini Anda lebih banyak menyalahkan diri Anda, menganggap diri Anda tidak bisa, menganggap diri Anda lemah? Dan bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan Anda? Silahkan kalau Anda mau melakukan itu. Anda kasih penilaian sendiri. Jadi semua yang kami munculkan di sini, itu semuanya sepertinya oleh guru sudah dipikirkan betul-betul. Oh, ini akibatnya, ini penyebabnya. Jadi yang pertama ini dilihat akibatnya dulu. Nah, setelah akibatnya ini, efeknya ini, penyebabnya apa? Cost-nya. Jadi jangan sibuk memikirkan akibat. Sibuklah memikirkan penyebabnya, karena akibat itu otomatis muncul. Kalau Anda makan, pasti kenyang. Hampir nggak ada orang makan, saya lapar. Lah, emang udah makan? Belum, ya karena kamu belum makan, maka lapar. Itu aja. Ya. Tuh. Sudah ya teman-teman ya, spirituality. Bagaimana Anda melihat diri Anda? Apakah Anda banyak negatif ke diri Anda atau positif ke diri Anda? Dan bagaimana Anda dengan Tuhan Anda? Ya, karena ada juga orang yang menyalahkan Tuhan itu berani juga ya. Tuhan disalahkan, ngeri kan ya. Nah, kemudian profesional. Ya, bagaimana? Ini lihat nih, saya nunjuk ke jam kan, bagaimana Anda lihat waktu Anda. Kalau Anda janji jam 8, kapan Anda datang? Ya, kalau Anda janji jam 10, jam berapa Anda tiba di tempat, itu profesional. Ya, kemudian bagaimana Anda dengan tanggung jawab Anda. Mahasiswa apakah nggak punya tanggung jawab profesional? Ada. Belajar, buat laporan, pakai alat yang halal dan toyib, pakai komputer yang halal dan toyib, tidak ada proses yang halal dan toyib, hasilnya pasti luar biasa. Ya, komputer programnya semuanya hack ya, crack ya, Windows-nya crack ya, ada macam-macam program di sana ya. Kemudian Anda berharap hasilnya luar biasa, ya nanti dulu lah. Tiba-tiba Anda nyalain Tuhan, ya Tuhan aku udah gini kok hasilnya gini, bro nanti dulu lah gitu loh ya. Malaikatnya turun nanti dulu, itu Windows kamu bener nggak ya, program kamu untuk edit video itu bener nggak, tuh ditanya loh. Itu ada kaitannya semua teman-teman, nggak ada yang gratis di dunia ini, semua ada konsekuensinya. Maka kata Allah sebesar zarah pun ada perhitungannya, betul kan ya? Hati-hati teman-teman. Oke ya, profesional Anda, bagaimana Anda belajar tuh? Kalau sebagai pengusaha ada nggak SOP-nya, ada nggak visi misinya, tuh ada nggak goal target setting-nya, tuh profesional. Ada nggak ukuran kinerjanya? Ya, nah
Berikutnya, setelah Anda melihat diri Anda dan sebagainya, ayo lihat hubungan Anda dengan sesama. Silahkan. Bagaimana Anda dengan orang tua Anda? Bagaimana kalau Anda dengan pasangan Anda? Ya, bagaimana Anda dengan teman-teman Anda? Silahkan. Ini kaitannya sama yang tadi pagi, personal branding. Kalau Anda nggak baik, maka Anda akan dijauhi sama teman-teman Anda. Ya, silahkan lihat tuh relationship-nya. Oke, nah kemudian kita lihat ini teman-teman. Oke, kalau yang ini, ketika Anda sudah bisa menjawab semuanya, saya diktekan silahkan ditulis ya. Silahkan ditulis, nanti kalau nggak lengkap nulisnya, kan ini direkam. Coach, kok tidak ditulis? Kan Coach biasanya dikasih di monitor. Enggak, saya berusaha enggak. Supaya apa? Saya minta maaf. Tujuan saya hanya satu, supaya Anda benar-benar menuliskan, tapi tidak difoto. Kalau tadi terlalu banyak. Yang pertama, silakan Anda tulis apa pelajaran yang Anda dapatkan dari 6 pertanyaan tadi. Apa pelajarannya? Ya, dari nomor 1 apa 5 pelajaran, dari nomor 2 apa 5 pelajaran. Semakin banyak Anda dapat pembelajaran, semakin Anda memprogram hal yang positif dalam pikiran bawah sadar Anda. Paham ya? Silahkan ditulis dulu teman-teman, jangan langsung dijawab ya, karena waktu kita udah hampir asar. Ya, udah jam 14.50. Kemudian, saya ulangi, apa pelajaran yang Anda dapatkan dari 6 pertanyaan di depan, masing-masing 5 pelajaran. Yang kedua, Anda harus sadar, apa kesalahan-kesalahan yang harus Anda hindari di masa lalu Anda? Yo, apa kesalahan-kesalahan yang harus Anda hindari? Kita pasti punya salah. Oh, saya nggak melakukan kontrol. Nah, berarti harus kontrol dong. Oh, omongan saya ini, berarti harus diubah dong. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah apa kekilafan Anda, kelalaian Anda di masa lalu. Bisa jadi Anda tidak melakukannya tanpa sadar, tapi itu fatal. Nah, apa kelalaian Anda di masa lalu? Silahkan. Catat dulu. Kemudian yang keempat, apa top 5 tantangan terbesar yang mencapai pencapaian Anda di masa lalu? Apa 5 top terbesar Anda, tantangan Anda di masa lalu? Ya, top 5 tantangan di masa lalu. Sudah? Yang kelima, selain Anda mendapatkan tantangan, saya yakin Anda juga punya 5 top pencapaian di masa lalu. Betul kan? Lalu apa saja itu? Silahkan. Apa 5 pencapaian terbesar Anda di masa lalu? Ya, yang keenam adalah apa kebiasaan atau perilaku Anda di masa lalu yang mengakibatkan pencapaian goal Anda hanya seperti itu. Silahkan. Ya, nanti dikerjakan sesudah ini. Pastikan kalau Anda mau bertumbuh, kerjakan. Ya, dengan sadar Anda sedang memprogram pikiran bawah sadar Anda sendiri. Jadi ini dibuat untuk membantu teman-teman untuk bisa mengelola dirinya sendiri. Tapi harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Kalau Anda nggak ngerjain, hanya nyatet, terus setelah itu selesai, lepas dia. Ya, pastikan Anda kerjakan, jangan ditunda. Jadi begitu nanti selesai salat asar, langsung ambil kertasnya, kerjakan. Ya, saya ulangi dari yang pertama, apa pelajaran yang Anda dapetin dari 6 pertanyaan yang lalu, masing-masing adalah 5 pelajaran. Apa kesalahan yang sudah Anda lakukan yang harus Anda hindarin? Apa kelalaian yang tidak perlu terjadi? Ya, apa 5 top 5 terbesar tantangan Anda di masa lalu? Apa 5 pencapaian Anda terbesar di masa lalu? Dan apa perilaku Anda di masa lalu yang menyumbang pencapaian Anda seperti itu? Oke ya teman-teman ya. Oke, itu evaluasi di masa lalu. Dapatnya dari mana? Dari data 6 yang sudah Anda jawab tadi. Paham ya? Nah, sekarang artinya Anda sedang menjalankan ayat Tuhan yang mengatakan apakah kalian tidak berjalan di masa lalu dan melihat kebinasaan umat-umat terdahulu. Anda sedang belajar itu. Nah, sekarang saya mau melihat my resolution. Apa resolusinya buat ke depan? Silahkan Anda tulis. Ya, karena ini harus Anda lakukan. Setelah Anda belajar, Anda teredukasi, so mau kemana nih ke depan ini? Resolusi adalah apa solusi yang akan Anda lakukan, yaitu untuk mengubah, memperbaiki, mengembangkan apapun yang sudah Anda alami di masa lalu Anda, untuk Anda bisa praktekkan di masa depan Anda. Yang pertama, apa goal yang spesifik yang ingin Anda raih? Pastikan ya, apa target Anda yang ingin Anda raih.
Yang kedua, andai kata goal itu ada ukurannya, apa ukurannya? Contoh, saya ingin kaya. Kaya itu kan relatif. Kalau diukur dengan uang, berapa uang atau kekayaan dalam bentuk uang yang akan Anda miliki? Silahkan. Yang berikutnya, yang ketiga, apakah goal tersebut masuk kaidah SMART nggak? Specific, measurable, tahu kan ya, achievable, reality, dan punya timeline. Yang keempat, goal target Anda itu kira-kira benar nggak? Relevan nggak untuk Anda? Dan yang kelima, berapa waktu yang Anda butuhkan untuk mendapatkan itu semuanya? Ya, kalau biasanya oh good nih Mbak Nani menuliskan di chat ya. Tapi teman-teman berusahalah untuk menulis ya. Jadi yang pertama adalah apa specific goal yang akan Anda capai. Yang kedua, apa ukurannya. Andai kata goal Anda bisa diikut, apa ukurannya. Yang ketiga adalah apakah goal tersebut memaksui kaidah SMART nggak? SMART itu specific, measurable, achievable, reality, dan time frame. Kemudian yang keempat, target tersebut relevan nggak? Ini sebetulnya 4 dan 5 ini masuk ke 3, teman-teman. Mbak Nani minta tolong yang SMART-nya dikasih tahu SMART itu apa. Udah, karena 3, 4, 5 ini sebenarnya jadi satu, teman-teman. SMART itu spesifik artinya harus detail, teman-teman. Measurable harus ada ukurannya. Kalau uang itu harus ada angkanya. Ya. Kemudian achievable, Anda bisa meraihnya. Reality, relevan nggak dengan diri Anda? Realistis nggak? Saya ingin dikubur di planet Pluto, itu kan sangat tidak mungkin, kan? Ya, kemudian time frame-nya, kapan Anda ingin dapatin itu. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kita masuk di slide terakhir, self-confirmation. Ini juga sama ini. Anda bertanya ke diri Anda sendiri. Ya, kalau Anda sudah menjawab evaluasinya, itu berarti Anda sedang ngajarin pikiran bawah sadar Anda untuk melakukan reprogramming. Paham ya? Atas pola yang sudah Anda lakukan. Ingat, gadis yang usia 27 tahun tadi, yang dia nggak nikah akhirnya bisa nikah, betul ya? Kemudian yang resolusi adalah Anda program, saya maunya kemana. Paham ya? Kemudian self-confirmation ini untuk Anda berdiskusi dengan bagian dalam diri Anda. Anda nyaman nggak di sana? Nah, pertanyaannya satu, apakah target Anda tersebut? Apa arti target pencapaian Anda tersebut? Kalau Anda dapetin apa yang Anda mau tadi, apa artinya buat Anda? Ya, kemudian yang terakhir nih self confirmation, Anda bertanya ke diri Anda. Yang lihat ke diri Anda ini contohnya gini loh. Besok aku mau ujian nih skripsi sama dosen ini. Tiba-tiba Anda pejam mata. Insya Allah lulus deh. Nah, seperti itu. Itu confirmation. Ya, Anda menetapkan target. Saya mau datang nih ke kolega saya mau bayar hutangnya dia yang sudah sekian tahun dia tagih, aku belum bayar. Marah nggak ya? Ya Allah, buat dia tenang ya Allah, buat dia tenang. Dan Anda nyaman, insya Allah dia nggak marah. Paham ya? That is confirmation. Pertanyaan pertama, apa arti goal tersebut buat Anda? Anda harus tanyakan itu buat dia. Ya, tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah mengarah ke goal tersebut? Contoh, teman-teman, kalau saya berjalan dari dari kota Jakarta mau ke Jakarta mau ke Surabaya misalnya naik jalan darat, maka saya minimal harus melewati kota Cirebon, Semarang, baru ke Surabaya, betul ya? Nah, dari mana Anda tahu bahwa Anda sudah sampai Cirebon? Dari mana Anda tahu Anda sudah sampai Semarang? Maka pertanyaannya itu, ya, bagaimana Anda tahu setiap Anda tinggal satu slide Bu Ani, satu slide paling 2 menit, ya. Bagaimana Anda tahu Anda bisa mencapai itu? Ya, yang ketiga, ya, di masa lalu apa yang menghalangi Anda? Ini seolah-olah Anda diingatkan kembali supaya Anda nggak melakukan itu. Di masa lalu apa sih penghalang Anda untuk mencapai goal Anda? Ya, yang keempat, yang kelima adalah apa resource yang Anda butuhkan untuk membantu Anda mencapai goal Anda? Kalau Anda belum punya, Anda sadakan dari luar. Ya, kemudian yang keenam, apa action step-nya? Oke, saya ulang cepat ya. Apa arti pencapaian goal tersebut buat Anda? Yang kedua, yaitu bagaimana goal tersebut Anda tahu ukurannya. Anda tahu sampai di sana. Ya, kemudian yang berikutnya, apa yang menghalangi Anda untuk mencapai goal seperti itu di masa lalu Anda? Yang berikutnya, apa resource, sumber daya yang Anda butuhkan? Dan terakhir, apa action step-nya? Nah, teman-teman, itu yang bisa kita berikan
Ya, itu yang bisa kita berikan. Jadi sekali lagi, please tolong lakukan evaluasi setelah Anda menjawab 6 pertanyaan tersebut, bantu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, Anda jawab, ya, kemudian bantu untuk resolusinya, itu sebagai program untuk masa depan Anda. Kalau tadi Anda mereprogram apa yang sudah ada program yang baru, dan self-confirmation untuk Anda menegaskan kepikiran bawah sadar bahwa ini yang saya mau. Jadi teman-teman, di bagian akhir ini yang bisa kita berikan, ya ini nomor telepon kami dan ini YouTube kami. Ya mungkin YouTube-nya berbeda, kalau dulu Coach Edwin, sekarang menjadi Edwin Indarto. Nah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Tapi sebelum Bu Ani meninggalkan, bisa sharing nggak Bu, apa pelajaran yang Ibu dapetin dan apa hubungannya dengan kuliah yang tadi, dengan materi seminar yang tadi pagi, silahkan. Ilmu yang didapat ibaratnya walaupun hanya setetes-setetes air yang menetes, insya Allah bisa melubangi batu yang begitu kerasnya itu saja. Jadi kalau kita secara simultan terus-menerus, walaupun mungkin kurang daya tangkapnya, insya Allah ada perbaikan, itu saja. Ya, terima kasih Bu Ani. Kalau mau meninggalkan silahkan Bu. Ya, Oke, ya, monggo Bu. Nah, teman-teman, itu semua yang bisa kita berikan kepada teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau mau bertanya langsung, silahkan raise hand. Kalau enggak, silahkan by chat. Silahkan. Sudah 2 jam kita belajar, dan saya ucapin terima kasih buat adik-adik di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada yang telah berkenan membantu kami untuk terselenggaranya acara ini, ya, bagaimana Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada berbagi sama masyarakat di sekitar kita. Oke, good. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih Pak Edwin atas materi yang diberikan, sangat bermanfaat banget buat kita semua. Dan intinya cuma satu yang saya dapat, apa yang kita pikirkan ya itu nanti yang bakal kita hadapi di masa depan. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah berpartisipasi dalam terselenggaranya ini. Tetap ditunggu aja untuk acara berikutnya. Ini akan diselenggarakan secara rutin bersama Lab IMT dan Akiodia. Mungkin saya mewakili dari panitia, mungkin meminta maaf apabila ada sedikit masalah atau tadi ada beberapa yang belum di-admit, belum masuk, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya tolong dinyalakan semuanya, kita foto bersama dulu, ya, karena akan masuk dalam YouTube saya dan masuk ke dalam channel di website Laboratorium Ilmu Makanan Ternak. Ayo, mana nih wajahnya? Oke. Teman-teman, kita senyum, acungkan jempolnya. Thank you teman-teman. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda semuanya.